Ceritanya dimulai dengan seorang pria kelelahan memanggil temannya dan bertanya, apakah ruang bawah tanah yang mereka coba lakukan ini tidak terlalu sulit, kawan? Satu berteriak berkata bahwa bala bantuan guild itu datang dan mereka hanya perlu memegang sedikit lagi. Tapi mereka yakin itu pada kecepatan ini semua orang akan berakhir mati sampai tiba-tiba seorang pria muncul dengan buku di tangannya dan memberitahu semua orang untuk mundur selangkah. Setiap orang berbalik untuk melihat siapa itu dan banyak ombak hujan di monster itu. Itu, Bung dengan telepon di dahinya. Di sana sekarang saya perhatikan itu mengatakan itu, ya itu benar-benar dia, kawan. Dan tanyakan pria live streaming jika mereka bisa pakai lihat pemburu-pemburu. Yang legendaris, Gai Shinbei, adalah orang yang berdiri di depan mereka. Seseorang sedang menonton ini tinggal di telepon mereka sekarang, dan mempertanyakan seluruh pemburu-pemburu ini, benda. Baginya, itu tidak masuk akal sejak itu, orang ini bahkan tidak bisa menghadiri sendiri kelulusan putra. Ya, Anda bisa tahu, sudah, kan anak itu mengutuk, mungkin ada putra bajingan itu. Teman datang dan bertanya, mengapa dia sendirian, dan Shun agak canggung mengatakan mereka sibuk. Orang memintanya untuk mengambil foto, dan dia membantu. Sambil memikirkan itu, selalu seperti ini, ayahnya selalu sibuk. Saat dia pulang, dia melihat ibunya agak lelah. Dia merawatnya, saudari yang sedang koma selama 12 tahun, kawan. Melakukan gerakan kaki itu, saya tebak, untuk menjaga otot tetap fleksibel. Hal semacam itu kan, untuk berjaga-jaga, dia bangun. Xian bertanya, mengapa dia tidak melakukannya, pergi ke kelulusan. Dan dia hanya jawab bahwa, dia seharusnya sudah tahu mengapa. Angril, dia berteriak untuk perdamaian dan bertanya mengapa, bukan. Itu hanya suatu hari yang dia butuhkan. Dia, sepertinya semua orang di sana hanya peduli tentang saudari itu. Tapi kemudian, seseorang menunjukkan di belakangnya dan mengatakan bahwa dia berteriak terlalu banyak. Sobat, dia melihat ke belakang, itu ayah Badass, benar kawan, pria, Shinbei, pemburu-pemburu. Dia akan bertanya bagaimana bajingan itu sampai di sana, sangat cepat, tapi sang ayah hanya bilang dia sudah mengatakan kepadanya untuk tidak mengangkat suaranya di rumah. Dengan itu, Seyun berpaling, tersenyum, dan ayah ingin tahu di mana dia pergi. Saat anak kita bilang dia pergi ke aula pelatihan, ayah bilang dia sudah memberitahunya berulang kali. Dengan bakat yang dia miliki, tidak mungkin baginya menjadi pemburu. Itu akan menjadi cara lebih baik jika dia menyerah begitu saja. Sudah. Jelas kawan, itu hanya membuat bocah itu bahkan lebih termotivasi dalam pelatihan. Truda, siapa pelatihnya, mengatakan itu hari ini, dia lebih intens dari biasanya. Keduanya terkunci di harus menjadi shoulder sampai pria itu pergi untuk bergerak, dan anak laki-laki kami memilikinya untuk mundur. Dia menarik sedikit. Kurang peak of power di sana, men. Saya merasa bajingan tidak memiliki kekuatan di semua. Serangan itu menuju Juang dan mulai membungkus pedang. Tapi masuk sedetik pria itu menghancurkan segalanya. Shun pria malang tidak mengerti apa-apa dan berada di tanah dalam sedetik. Itu, Gai masih mengejeknya mengatakan itu mungkin telah bekerja kali ini, jika rantai itu, dia tidak begitu lemah. Mungkin dia akan bertarung, lebih baik jika dia tidak mencoba mengandalkan itu, kekuatan. Beberapa waktu kemudian di restoran, pelatih mengatakan, dia akan membayar untuk hari ini, makan sejak dia dipukuli. Tapi Seyun mengatakan tidak ada gunanya mencoba membayar bagi siapapun saat dia bangkrut juga. Semua dia ingin mereka tetap berlatih. Joyong bertanya mengapa dia ingin berlatih, bahkan lagi. Tes untuk Akademi Pemburu sudah selesai, jadi mereka hanya harus melakukannya. Tunggu hasilnya. Tapi Sun Yun berteriak, tidak. Sebagian besar pesaing, banyak kemampuan atau regresor. Sobat apa-apaan, sekelompok orang, sudah kembali dari masa depan, tapi, bagaimana cara kerja garis waktu itu, jelaskan itu kepada kami. Dan Sun Yun ada di sana, berteriak. Mengatakan itu dengan sampah, kemampuan yang dimilikinya, tidak mungkin, dia menjadi pemburu. Dan jika dia mau, ayahnya untuk mengakuinya, dia tidak bisa hanya duduk di rumah istirahat. Joang, lihat dan mengatakan bahwa semua ini adil, membuktikan dia harus menyerah. Dia sudah memperhatikan bahwa bocah itu bahkan tidak terlihat nyaman di rumahnya sendiri. Di sini, tingkat, Sunni tidak akan memiliki tempat lain, kembali ke saat segalanya menjadi sulit. Di luar, di tengah hujan, seorang reporter sedang berbicara, mengatakan sudah 100 tahun sejak monster muncul. Dekade telah berlalu, karena makhluk menjijikan dimulai menyamarkan diri sebagai manusia. Mereka mengatakan mereka adalah regresor yang menjadi milik dunia ini. Tapi itu hanya berbicara dengan bodoh, semuanya, dan mereka perlu membuatnya jelas, bahwa ini di sini bukan orang-orang ini, rumah. Akan lebih baik jika semua itu, orang aneh kembali ke neraka, mereka datang dari Tisau Tematu Kaitan Pia. Saat pria itu memberikan itu, pidato Sunun hanya berdiri di sana, dengan teleponnya berdering. Pesan dari PES untuk menjadi pemburu di Akademi telah tiba. Dan jelas, untuk tidak ada yang terkejut, orang bodoh itu tidak lulus. Kemudian semua orang terlihat dan melihatnya, berteriak atau mengatakan bahwa tempat ini, dia tinggal sudah menjadi neraka.
10 detik kemudian, dia hanya berdiri di sana seperti pecundang di tengah hujan. Di tanah miliknya, telepon berdering dengan ibunya menelepon, dia menjawab agak canggung bertanya, "Apa itu?" Dan di adegan berikutnya, dia tiba di rumah semuanya takut. Dokter mengatakan gila melihat seseorang yang dulu dalam keadaan koma, selama 12 tahun bangun di kondisi itu sebenarnya tidak seburuk itu. Lalu ibu itu berbalik menangis ke anak laki-laki lain, dan memberitahunya untuk menyapa saudara perempuannya. Pasti, saudara perempuan yang koma ini selama 12 tahun akan bangun, kekuatan paling rusak di dunia. Dan berurut, dia akan menjadi lebih kesal. Dan beberapa saat kemudian, ibu mengatakan, Sister merasa agak cemas, jadi mereka harus tetap dekat, dia banyak baginya untuk mulai digunakan, untuk segalanya. Dia meminta anak laki laki kami untuk mengambil, bergeser, tapi dia bilang dia punya banyak hal yang harus dilakukan juga. Hanya karena dia lulus tidak berarti dia memiliki semua waktu luang di dunia. Sang ibu mengatakan itu saudara perempuannya, tapi dia berteriak mengatakan dia bahkan tidak ingat pernah berbicara dengannya. Bu Yenia the Lady Fason dari Ban Maya, tokoh utama. Bajingan tidak membantu kami, seperti dia juga. Sialan. Mengurus adikmu yang aneh. Ayah memberitahunya untuk menonton apa yang dia katakan, tapi anak kita membantah kembali, mengatakan orang yang berarti, perhatikan apa yang mereka katakan adalah dia. Dia tidak pantas mendapatkan semua pertengkaran ini. Saudari itu bilang dia tidak suka ini, dan mulai menangis. Sang ibu pergi untuk menghibur gadis itu, dan anak laki kami hanya berdiri di sana seperti idiot setelah mengatakan banyak omong kosong. Setelah itu, dia mulai menghabiskan setidaknya 3 hari penuh di rumah sakit dengan dia. Anak laki-laki kami menyadari bahwa ibu itu menginginkannya untuk lebih dekat dan lebih dekat. Tapi jalannya, saudari itu melirik ke samping, kami bisa memberitahu, anak laki-laki kami tidak benar-benar ke tuh. Di luar sana dia dengan lelahnya, rantai. Seperti biasa setidaknya bajingan itu tidak berhenti, berlatih, bertekad, bahkan setelah tidak diterima, mengetahui hal itu, pelatihan ini tidak akan membuat perbedaan, sampai suatu saat, ia memasuki ruangan dan pria kosong tempat tidur. Di luar, saudara perempuannya duduk di bangku. Saat dia tiba dan memanggilnya, dia terkejut dan teriakan. Dia bertanya, apa yang dia lakukan di sana, dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa menghilang begitu saja, seperti itu. Saudari itu, yang namanya Soan, agak malu, meminta maaf, mengatakan dia merasa agak mati lemas di sana, dan bertanya apakah dia setidaknya bisa tinggal di luar sebentar. Dia tampak, sedikit repot, tapi bilang tidak apa-apa. Jadi, dia duduk di sana di sampingnya yang berantakan, dengan teleponnya. Tiba-tiba, saudari itu tanya apakah kebetulan dia membencinya. Dia sedikit terlempar bertanya mengapa, dan dia bilang dia tampak menakutkan, dan itu dia lebih seperti ayah mereka sekarang dan dulu menjadi lebih manis. Anak laki-laki kami menjelaskan bahwa, yang terakhir, waktu mereka berbicara, dia berusia 5 tahun, dan dia bahkan tidak ingat apa dia, seperti saat itu. Stogen bilang, dia tidak benar-benar ingat juga. Ayah dan ibu lebih tua. Saudara kandung berubah sepenuhnya, dia bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Untuk beberapa orang, alasannya, dia merasa sendirian dunia ini. Kembali ke anak laki-laki kami di hati benar teman-teman, itu juga terasa sendirian, bagaimanapun. Dan kemudian dia bertanya apa, omong kosong dia berkata. Dia memilikinya, ibu punya ayah. Jadi bagaimana dia bisa sendiri? Belum lagi dia bisa selalu dapatkan teman baru, hanya karena dia tidak bisa pergi ke sekolah, bukan berarti dia akan sendirian selamanya. Itu membuatnya, anak laki-laki berpikir bahwa pergi ke Hunter Academy bukan satu-satunya jalan untuk menjadi, pemburu. Durian, siapa pelatihnya, tidak pernah pergi ke akademi. Itu masih jalan, lalu dini baginya untuk menyerah. Lalu Soan, terima kasih dan mengatakan mereka lebih baik kembali. Anak laki-laki kami kemudian pergi dan bertanya bagaimana dia bahkan turun ke sana. Tidak ada kursi roda dan otot-ototnya harus benar-benar atrofi. Tapi teman-teman, gadis itu mengambang, benar kawan, setor saya jutaan dolar sekarang. Dan ini jelas brengsek. Dia bertanya apa yang terjadi dan dia mengatakan itu sepanjang waktu dia tertidur. Dia tinggal di peri itu, dunia. Sunun berdiri di sana dengan miliknya, mulut terbuka, mengingat reporter itu yang mengatakan bahwa orang-orang yang kembali dari dunia lain adalah sekelompok syaitan. Dan ayah juga mengatakan itu, dengan bakat yang dia miliki, dia tidak akan pernah menjadi pemburu. Melihat dia mengambang di sana dengan tenang dan bersinar, bocah itu terkejut. Kami masuk ke kilas balik cari tahu apakah bocah kecil ini kuat di masa lalu juga. Ibu muncul, sekolah 2 anak terkutuk yang dulu super kotor. Mereka mengeluh. Dikatakan bahwa besok mereka akan bermain lebih banyak dan kembali ke rumah. Namun, besok pria adalah wilayah yang belum dipetakan siapapun. Sudah di rumah, mereka mengambil file, mandi, makan malam, dan pergi tidur. Jadi, Yan El berbaring bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan besok.
Tapi itu pada saat itu, bahwa peri biru yang aneh muncul dan mengatakan dia telah dipilih untuk pergi ke mereka, dunia, dan bertanya apakah dia tertarik menyimpan tempat itu. Setelah itu Soan menghabiskan sekitar 6 bulan di tempat lain itu, dunia. Tapi ketika dia kembali, dia menemukan keluar bahwa 12 tahun telah berlalu dalam dirinya, ya. Dan sekarang, di rumah sakit, seorang pria mengatakan bahwa dia yakin putrinya adalah Dalis kembali. Gelang di lengannya harus menjadi semacam kemampuan yang terbangun, tapi itu tidak bekerja pada mereka yang membawa kekuatan dari dunia lain. Pria itu kemudian bertanya, Soan, untuk membicarakan tempat itu, dia pergi ke. Dia hanya mengatakan bahwa peri itu menjelaskan apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan, cara menggunakan sihir, dan pengetahuan dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan juga bagaimana menghadapi sang ratu. Pria itu agak bingung, kanan, dia memberitahunya untuk membicarakan hal ini. Ratu. Dia mengatakan bahwa ratu ini adalah orang jahat di dunia itu, dan ada Ama berjanji bahwa jika dia bisa memberinya Alis Samitia Limbuka mengalahkan, dia bisa kembali ke dunia ini. Pria itu bertanya, apakah dia kembali setelahnya membunuh ratu dan gadis itu berteriak, katakan tidak. Dia berhasil menyelesaikan konflik dengan berbicara, dan juga tidak pelajari sihir berbahaya. Pria itu, meskipun mengatakan bahwa tidak ada yang penting, kekuatan pengembalian selalu berbahaya. Itu karena kebanyakan keuntungan, kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan dunia lain, itu saja sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa kekuatan yang diterimanya melebihi bahwa pemburu S-Rank. Terakhir, itu vastu umum untuk kemampuan pengembalian pengacara berbeda dari yang mereka memiliki di dunia lain. Itu sebabnya, kerabat harus mengawasinya dan hentikan dia dari menggunakan kemampuan, tidak peduli apa. Besok, The Hunters kantor akan menghubungi dia. Pada pintu, Shun melukai segalanya, dan Adil berjalan pergi seorang pria. Mengingatnya di tes pemburu, mereka mengatakan bahwa miliknya, keterampilan fisik sebenarnya bagus untuk menjadi pemburu. Masalahnya adalah miliknya, kemampuan tidak berguna dalam pertempuran melawan monster. Itu karena daya tahan, rantainya lebih buruk dari yang biasa. Rantai. Itu sebabnya kemampuannya dinilai peringkat F. Oh men, saya pikir itu seperti rantai BDS Kurapika, tapi anak itu kelaparan dengan beberapa rantai Walmart. Benar, lalu, saudari itu muncul, canggung dan bertanya, apakah dia tidak terkejut? Dia tidak harus takut. Di samping itu, tidak ada yang berubah dari masa lalu, tapi Sion baru saja menyuruhnya tersesat kawan. Gadis malang itu menyusut dan berkata, dia lebih suka sendirian. Oh Sunyun, miskin, gadis. Dia ada di sana gemetar, berusaha mengerti mengapa, tapi dia hanya berteriak dia dan menyuruhnya menghilang. Man, dengan tuh, dia bangkit dan pergi. Itu dia, di jalan sendirian lagi. Tiba-tiba, dia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri apa dia sedang mengerjakan. Kenapa dia begitu menyedihkan seperti ini? Di tengah-tengah pertanyaan ini, dia memperhatikan orang berkumpul, dan bertanya-tanya mengapa. Di tengah kerumunan adalah ayahnya, semuanya berdarah seperti biasa. Benar kawan, orang ini bekerja keras. Sementara itu, saudara perempuannya ada di rumah sakit melihat keluar jendela, mengingat ajakan yang didapatnya. Dia sepertinya tidak seperti bocah itu sebelumnya, dan tiba-tiba, dia lenyap dan pergi. Pria terbang, dia terbang sedikit di atas kota, dan berhenti di depan yang sama, taman bermain dari masa lalu. Mengingat ibu mereka merawat keduanya, mereka. Yang dia inginkan hanyalah kembali ke saat itu. Dia mulai menangis, mengulanginya bahwa dia ingin kembali, saat tiba-tiba beberapa pria muncul di belakang, dan dia berbalik. Yang berambut pirang, yang tepat menanyakan apa yang dia lakukan di sana jika dia baik-baik saja. Dia tidak benar-benar tahu caranya untuk merespons, dan dia mengatakan tempat ini telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Karena, dari istirahat penjara bawah tanah yang terjadi. Dia tidak baik untuk orang miskin yang ingin tidur di sekitar sini. Dia melangkah mundur, agak mundur saat mereka mendekat, saat dia akan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan tahu jalannya kembali, entah dari mana. Pria itu memukul kepalanya. Men, apa, neraka gadis itu, lemas dan jatuh, datar ke tanah. Jelas, itu, bajingan masih mengatakan bahwa jika dia memukulnya, dia bisa menjaganya. Tapi teman-teman cewek-cewek bangkit kembali, pria itu bertanya apa terjadi. Betapa bocah itu bangun, dan dari penampilannya, dia tidak senang menerima pukulan itu, kepala. Teman-teman bertanya, apakah pria itu bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kelelawar, jika dia tidak bisa meniup kepalanya. Dan pria itu mengatakan itu tidak masuk akal. Kelelawar, semua kotor. Dia pasti memukul keras, sementara itu segera bertanya-tanya, benar, mengapa dia memukulnya seperti itu? Pria itu lebih dekat lagi, mengatakan bahwa, mungkin seperti ini akan lebih baik. Tapi pada saat itu, dia menunjuk tangannya dan mengatakan itu jika mereka terus maju, dia akan melakukannya, menembak. Guys, kalian bertiga Anda lebih baik kembali, Offman. Saya bisa melihat Anda akan mendapatkan tusuk sate. Jelas, 3 sisi, karakter bersemangat untuk menyelesaikannya, bagian dalam cerita. Lalu, jadi ingat, buku ajaib yang diberikan peri itu.
Ini sihir dasar, yang disebut bow and arrow. Dia tidak perlu khawatir karena siapapun tertabrak karena itu tidak mati. Biasanya, mereka tetap membantu untuk pendek waktu. Namun, yang kedua dia menembak. Orang benar. Lihat, pemogokan merah itu memukul. Ekspresi pria itu berubah segera dan mengingatnya. Guild Guy memperingatkannya. Momen A. Pengacara kembali. Dunia ini, kemampuan mereka berubah sama sekali. Dan kawan, dia membuka kawah begitu dalam sehingga Anda bisa melihat keduanya di belakangnya. Bung jatuh di sana, ground, hanya apusan sisa. Dan begitulah, muda menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya, mengapa itu terjadi? Kembali ke anak kita di momen kerumunan kawan. Ada ayah memegang pria YouTube itu di dekat lengan, semua mati dan hancur. Semua orang menanyakan apakah dia benar-benar mati. Dan sekarang bahkan, ayahnya memperhatikan bahwa Sonian benar di sana menonton semuanya. Masa depan Mr. Teddy, binatang buas dikantongi, dan ayah bertanya dengan benar. Kenapa dia ada di sana? Dan di mana saudari itu? Anak laki-laki kami yang canggung bertanya, apakah dia tidak bisa bahkan berjalan-jalan? Ayah memberi, dia menatap, dan pertanyaan jika itu, pertama kali dia melihat tubuh. Anak kita mengatakan, ya. Dan ayah kemudian mengatakan 4-10. Itulah tingkat kematian industri pemburu tahun lalu. Dari 10 orang, 2 menderita sangat serius, cedera. Biasanya apa yang tersisa, trauma dan berpura-pura menjadi pemburu, dan pola yang dipegang seumur hidup, tidak pengecualian untuk pemula atau veteran. Dia harus mengerti bahwa ini adalah jenisnya, dunia tempat dia tinggal, dan ingin tahu jika bocah itu benar-benar percaya diri dan ingin bertahan hidup dalam hal seperti ini. Entah dari mana, Sun Yun benar-benar ketakutan, sudah melihat, dia akan pergi keluar dari ketakutan pada ayahnya, dan berkata, tidak. Ayah hanya meletakkan tangannya di pria, dan bilang dia yakin putranya tidak bisa menangani itu. Itulah mengapa anak laki semuanya kacau juga. Keluarga terkutuk sudah di luar rumah sakit melihat ke dalam. Dia berkata, itu selalu seperti ini. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan. Dan dia mencoba untuk menyangkal kenyataan atau menolak bahwa dia lemah. Mengingat saat dia biasa menonton ayahnya dengan semua pemburu, dan mereka, Swege, mungkin semuanya mati. Dia bahkan tidak tahu lagi apa yang ingin dia lakukan. Pada momen itu, sambil bertanya pada dirinya sendiri jika menjadi pemburu adalah apa yang sebenarnya ingin, dia melihat saudara perempuannya, menerbangkannya. Pria. Dia semakin dekat agak gelisah, dan dengan cepat memperhatikan bahwa dia tertutup darah, dan itu dia. Dia mendapatkannya dari mereka, ayah. Dia mengatakan padanya untuk turun, bertanya padanya jika dia terluka dan apa yang terjadi. Lalu begitu, membentaknya lagi dan mengingat Guy mengatakan kemampuannya berbahaya. Dia mulai mengulanginya, tidak mendekat sementara dia tidak melakukannya, mengerti apapun. Saat itu, dia mengingat pria yang diledakkannya dengan tembakan panah, menyuruhnya menjauh, dan berkitu malokida. Tah dari mana? Lampu meledak di sana, di tengah hutan. Beberapa waktu belakangan, dia tersingkir di pohon, semuanya hancur juga. Di tengah-tengah, semuanya, saudari itu dikelilingi oleh aura ungu, dan seseorang berkata, ada seseorang yang menghancurkan bangunan, dia menjadi gila, menangis. Saat matahari, menanyakan apakah dia kehilangan akal, telah terjadi. Gadis malang itu mengulangi dirinya sendiri bahwa dia ingin menghentikan ini, tapi pada saat yang sama mengatakan dia tidak mau untuk berhenti dan benar-benar kehilangannya. Dia memberitahu dia untuk pergi. Pohon sedang ditebang, turun, tembak gol di mana-mana. Men, nyata. Sekarang saya mengerti mengapa itu, reporter mengatakan pengembalian ini berasal, neraka. Mereka benar-benar melakukannya. Bagian terburuknya adalah, matahari itu tahu, bahwa menggunakan kekuatan tanpa pandang bulu di jalan. Buat dia dieksekusi, apa dia pergi, harus dilakukan, dia bisa mencoba menghentikannya, waspada, ayah mereka. Tetapi polisi akan tiba, jauh lebih cepat dari yang dia bisa. Saat itulah dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada dirinya sendiri jika tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi terlihat pada dirinya sendiri, dia tahu kawan dia tidak berdiri peluang melawannya. Terbaik, hal yang benar-benar bisa dia lakukan adalah lari. Di akhirnya, semua ini tidak ada salahnya. Tetapi, tiba dia tampak melihat anak kecil di sana menatapnya, saat saudara perempuannya terus menjadi gila mengatakan dia tidak ingin melakukan ini. Saat dia membuka matanya, pria dia melihatnya berlari ke arahnya. Rantai lelah itu menghindari segalanya, berteriak menanyakan, apakah dia bisa mendengarnya, dan menyuruhnya tenang. Pada saat itu, anak laki-laki kami ingat apa yang dikatakan ayahnya, benar tentang tingkat kematian pemburu pria. Dia bahkan bukan pemburu secara resmi, namun dan sudah mempertaruhkan nyawanya. Tetapi pada saat yang sama dia sampai pada kesimpulan, yang mempertaruhkan hidup Anda adalah seorang pemburu, melakukan. Lalu dia berteriak, memberitahunya, perlu tenang, dan membebaskan diri dari bingungan itu. Segera mulai bertanya-tanya, mengapa dia melangkah sejauh ini untuknya.
Dia, bukankah orang yang sama yang dulu dia kenal? Peri tiba-tiba mengambil tangannya dan bertanya apa masalahnya. Dia adalah pahlawan wanita yang telah menyelamatkan dunia mereka, tapi segera jawaban tidak. Di dunia lain, dia hanya orang dewasa secara fisik. Dia tidak punya teman, dan dulu berbahaya. Dia baru saja tiba dan sudah membunuh banyak orang. Dan semua orang membencinya. Pri, meskipun mengatakan itu tidak benar. Paling tidak, dia belum pernah melihat ada risiko mereka sendiri hidup untuk menyelamatkan seseorang yang mereka benci. Itu, rantai semakin dekat, dan di adegan berikutnya, dia melempar bocah itu bersamanya, menangis. Masalahnya adalah polisi mengelilingi tempat yang benar, segalanya tidak akan berjalan lancar untuknya. Kita, anak laki-laki melihat dirinya sebagai anak kecil, senang. Dan mengatakan bahwa setidaknya, dia berhasil untuk melakukan itu. Bung lain muncul dan tanya temannya, apakah dia melihat apa yang anak itu telah melakukan. Dengan itu, insiden itu ditangani oleh polisi. Mereka tidak memastikan apapun mencapai berita. Tetapi hasil yang jelas, apakah pria yang benar Soan berakhir di penjara. Itu, penjaga muncul dan mengatakan jam berkunjung sudah dimulai. Saat dibawa ke bawah lorong, dia ingat betapa ibunya menangis begitu dia tahu dia akan ditangkap. Pria itu membuka pintu, dan dia mengira itu akan menjadi ibunya. Tapi siapa mereka? Pria, itu ayahnya. Dia duduk di sana semuanya, membungkuk, mencoba menjelaskan sesuatu, tapi dia menyela dan mengatakan dia ada di sana untuk mendapatkan dia keluar dari tempat itu. Wanita itu dengan kacamata yang datang, dan berbicara dengannya, kuatan untuk membaca kenangan orang. Dia bisa melihat dalam kenangan bahwa dia diserang terlebih dahulu, dan menggunakan kekuatannya untuk membela diri. Secara hukum, tindakan itu menggunakan kekuatan dibenarkan. Jadi, jelas, dia tidak bisa dipenjara untuk itu. Karena Soyan hanya dari dunia pri, dia tidak mendapatkan semua ini, tindakan yang dibenarkan, penggunaan kekuatan, legal, staff, kan? Tapi sang ayah menjelaskan, pada dasarnya, itu berarti dia tidak bersalah. Dan, itu sebabnya dia akan dibebaskan, canggung. Dia mencoba mengatakan dia membunuh seseorang, tapi ayahnya mengatakan orangnya, tembakan tidak mati. Ada banyak pengguna, siapa yang bisa pulih dari segala jenis luka, jadi dia mungkin baik-baik saja sekarang. Pria, penyembuh di dunia ini digosok. Ya, pria itu baik. Baik saja, baiklah. Tapi begitu juga, hanya menangis. Mengatakan dia merasa lega, ayah tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian, wanita kacamata bertanya, apakah itu selesai pembicaraan? Dia di luar, dan berkata, ya. Lalu wanita itu menjelaskan itu, mereka tidak bisa membayar tagihan rumah sakit dan pasti akan menghadapi hukuman untuk itu. Ayah menjawab bahwa itu saja, bagus. Dia sudah lega bahwa itu akan berakhir seperti ini. Wanita itu tidak memberitahunya, khawatir karena semua orang di sana berutang, sesuatu untuk Shinbek pemburu yang hebat. Yang ingin dia ketahui adalah, mengapa dia begitu, pasti mengatakan itu. Orangnya, diserang tentunya pasti mati. Shinbek mengatakan bahwa mungkin, saat dia mengetahui kebenaran, dia akan lebih emosional, stabil. Wanita itu mengatakan, itu masuk akal, dan menyerahkan dokumen yang memberitahunya, ambillah. Di sini dia membaca dokumen untuk putrinya. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Dan, tanya siapa yang mengirim ini. Rupanya, pria itu, dari orang asing yang muncul harus dimiliki, menjadi dia yang mengirim kekacauan ini. Sementara itu, Segan bahkan belum pulih dan sudah kembali ke pria latihannya. Itu, bakat hebat anak laki-laki melempar rantai, yang menangkap kaleng. Dia berdiri, depan seorang pria di sana yang tidak terlihat sangat terkesan. Dia ingin tahu siapa Bung gila itu. Dan pelatih, balas dia juga tidak tahu. Pria itu mengatakan tidak terlalu khawatir tentang dia dan untuk terus melakukan apapun yang mereka lakukan. Suni meskipun menjawab bahwa dia tidak bisa fokus, dengan komentator sialan di sampingnya berbicara omong kosong. Namun pria itu bertanya apakah itu benar-benar karena dia? Apakah dia benar-benar akan mengatakan dia tidak bisa fokus secara nyata? Berjuang karena sesuatu yang begitu sepele semacam itu pasti akan terjadi di penjara bawah tanah. Dan jika dia tidak bisa konsentrasi hanya karena seseorang makan keripik di sebelahnya, itu sudah menunjukkan dia belum siap. Saat itu, Seyun melangkah maju dan bertanya apakah orang tua itu kenal dia. Orang ini akan memilih bertarung sekarang. Sunyun akan berbicara tentang seberapa banyak dia berlatih, tapi pria itu baru bangkit dan bilang dia tidak peduli dan mengatakan bahwa dia mengenali bocah itu benar-benar memiliki kemampuan fisik yang baik, tetapi kemahirannya mengerikan. Anak kita bahkan tidak memperhatikan bahwa pria dalam satu Pimander kedua sudah di belakangnya. Pria itu, kata rantai yang ia buat, energinya sendiri sangat buruk. Karena dia dipaksa untuk terus mengonsumsi hanya untuk bisa mengendalikan mereka. Belum lagi, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dengan setiap tindakan dan mereka juga tidak tepat sama sekali. Dia perlu memahami bahwa profesional bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan kawan. Dia meraih tas keripik dan berkata, beginilah caranya, sudah selesai kawan.
Dengan satu serangan semua kaleng ditusuk, dia bertanya apakah bocah itu ngerti. Dan anak laki kami sangat terkejut. Yang paling gila adalah tas keripik yang dibungkus energinya masih utuh. Saat Judong bertanya, tanya siapa? Orang ini, pria itu berjalan ke kami, anak laki-laki, dan mengatakan itu bahkan dia tidak mengenalnya, kekuatan sejati. Lalu dia mengeluarkan gulungan dan mengatakan ini adalah alat yang dipanggil orang yang kembali, dan dia ingin dia membawanya lebih dekat ke rantai. Yang kedua, dia menyentuhnya, item menghilang, dan dia mengatakan sekarang dia mengerti. Tentang kami, anak-anak. Apakah Anda ingat apa yang terjadi? Rumah sakit. Karena dia jelas melihat bahwa saat rantai bocah itu disentuh, saudara perempuan itu sepenuhnya memadamkan kekuatannya. Dengan kata lain, dia memiliki bakat yang belum pernah dilihat sebelumnya, segel kekuatan pengacara. Mencoba gunakan rantai itu sebagai senjata adalah definisi yang benar dari bakat yang terbuang. Bingung Son bertanya bagaimana dia tahu semua ini, dan siapa dia? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gi Yang, seorang profesional, pemburu dan profesor di spesial Akademi Kemampuan. Dan hari ini, dia ada di sana untuk merekrut bajingan kanan bajingan. Kita, anak laki-laki benar-benar beku. Dan bilang dia sudah gagal dalam tes penerimaan. Jiang mengatakan, tidak perlu khawatir tentang itu. Dia memiliki wewenang untuk mendaftarkan siswa manapun di sana, dan kemampuan yang dimiliki anak laki-laki itu bagus, cukup. Tapi tentu saja, dialah yang membuat keputusan akhir. Apakah dia akan pergi, ingin bergabung dengan akademi atau tidak? Pria, bocah itu tiba-tiba memiliki aktor bodoh itu. Wajah berkata, apa ini hampir menangis. Ya Tuhan, dia baru saja kehilangan 10 lisan poin. Pria itu tertawa dan menyambutnya ke Akademi Pemburu, tapi tiba-tiba sesuatu datang terbang ke arahnya. Jiang berbalik dan berhasil menangkapnya. Udara. Itu kertas itu. Dan inilah Xin Bi, kesal dan memancarkan aura, menuntut Jiang. Jelaskan sekarang apa yang dia rencanakan dengan itu. Fiang memutar dan menjawabnya, itulah yang seharusnya dia tanyakan. Ketika ayah ketakutan, Seyun tidak pahami apapun yang terjadi. Dan sekarang Jiang tatap muka hanya mengatakan itu. Semakin dia melihat Simic, semakin dia menyadari dia sudah tua dan keriput. Dia harus mulai menghadiri pertemuan sebelum orang lupa seperti apa penampilannya. Sang ayah menyuruhnya berhenti, mengubah subjek dan menjawab apa hal itu. Jiang mengatakan itu jelas, dia baru saja mengirim anak sedikit surat rekomendasi. Jadi Yun adalah Akatitis kembali dengan kemampuan S-Rank dan Matahari. Yun memiliki kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu, ayah bilang, dia tidak menerima itu untuk salah satu dari mereka. Meskipun begitu Yun memiliki tubuh yang lebih tua, dia hanya menghabiskan 6 bulan di dunia lain. Jadi dia masih memiliki pola pikir seorang anak, dan tidak bisa pergi ke akademi seperti itu. Jiang, bagaimanapun, bilang dia perlu beradaptasi kawan dan dia orang yang selalu mengatakan itu. Di samping itu, sepertinya kekuatannya keluar kontrol pada saat ini. Tanpa mengetahui bagaimana menggunakan kekuatannya, dia pada dasarnya bom. Dan satu-satunya kesempatan adalah berlatih dengan para ahli di sekolah. Tapi itu, ayah mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk melatihnya. Dia melirik ke samping dan mengatakan itu, selain itu, bocah ini di sana tidak memiliki bakat. Dan dia memberitahu kami, anak laki-laki yang perlu dia pahami, tekad tanpa kekuatan saja menyebabkan kematian. Ini dia anak laki-laki kami siapa, emo satu saat dan mendaki ke berikutnya. Tetapi, lalu Jiang mengatakan bahwa dia salah. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa bocah ini berani dan melemparkan dirinya untuk menyelamatkan miliknya. Saudari, dia memiliki keberanian yang dibutuhkan menjadi pemburu. Tapi Shinbek menjawab, itu bukan keberanian, itu kenekatan. Dia menoleh ke anak kita, dan bertanya apakah pada saat itu dia tahu apa miliknya, kemampuan saudara perempuan adalah, dan jika dia benar-benar, kira dia bisa menghentikan kekuatannya? Matahari, semuanya bengkok, mencoba menjelaskan bahwa dia hanya takut dia akan terluka. Tapi itu, ayah memotongnya dan mengatakan itu masalah. Dia tidak fokus pada hasil. Satu-satunya alasan dia diam hidup sekarang, karena dia beruntung miliknya kemampuan bekerja kali ini. Tapi apakah dia akan hidup sebagai pemburu yang gamles? Dengan keberuntungan setiap saat, Wu Jaehyong mencoba merekomendasikan bocah itu. Tetapi tidak benda. Surat itu tidak akan membuatnya perawatan khusus. Pada akhirnya, dia hanya berakhir di akademi itu. Dia akan dihancurkan oleh kompetisi. Sobat, ayah ini benar-benar juga tidak membantu. Bajingan seperti itu menjatuhkan putranya. Sedangkan keduanya berdebat, Seyun bertanya mengapa sang ayah selalu lakukan ini. Kenapa itu tidak? Bahkan sekali dia memiliki nyali untuk mengatakan bahwa dia, apakah pekerjaan yang baik, dia bahkan tidak dipuji untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Sesuatu yang harus jelas. Dia hampir pergi gila di sana ketika tiba-tiba seseorang meraih lengannya. John yang memuji anak kita, sekarang seorang guru, telah mengenalinya, dia lebih dekat dengan mimpinya. Anak laki-laki kami, semua canggung,
mengatakan itu tidak terlalu seperti itu atau apapun, tapi pria itu memberitahunya tidak terlalu berpikir. Yang perlu dia lakukan hanyalah ikuti jalan yang dia yakini benar, melihat rantai di tangannya. Dia bilang dia mempercayai pekerjaan yang dimiliki bocah itu, ditampilkan dan jelas mengatakan langsung ke ayah yang seharusnya tidak dia pedulikan, orang yang tidak mengakuinya. Bahkan, lebih dari itu, dengan seseorang yang tidak tahu hal tentang dia. Sobat, saya pikir ini bekerja untuk ayah, kan, menyukai beberapa jenis mata-mata. Tapi ternyata, mereka jangan rukun juga. Dan kata ayah, sekarang, dan dia mengerti mengapa anak itu begitu terobsesi menjadi pemburu. Itu harus telah menjadi orang yang idiot ini. Itu memberinya harapan palsu ini. Ayahnya, aura membuat pria itu mulai berkeringat, tapi bocah itu menampar wajahnya, sambil secara mental, berterima kasih kepada guru, membantunya menjernihkan kepalanya, lalu dia berkata, awalnya dia benar-benar hanya ingin, jadilah seperti ayahnya. Dia ingin menjadi, mengakui dan membuktikan bahwa dia bisa menang. Dia hanya berpikir tentang menyedihkan, hal itu seperti itu. Tapi hari itu di Tewo, rumah sakit, semuanya benar-benar berbeda. Dan sekarang jika dia siap, kawan, dia akan menjadi pemburu, bahkan jika itu berarti harus berjuang melawannya. Ayah. Tapi Shinbik berbalik dan berkata dia tahu. Kata-kata saja tidak cukup untuknya untuk memahami banyak hal. Pria meletakkan tangannya di bahu bocah itu, bersandar di dekat telinganya dan menyuruhnya untuk melanjutkan dan mencoba. Kemudian anak laki kami bahkan tersentak, dan ayah mengatakan itu segera dia akan melakukannya, sadar dia tidak terlahir untuk berjalan di jalan ini, dia mencoba mengikuti. Sang ayah akan beri dia 1 tahun untuk memasuki siswa, dewan. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, dia akan dibawa pulang secara paksa. Jiang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ayah baru saja memberitahunya untuk tutup mulut, dan memperingatkan, Suni itu lebih baik melindungi saudara perempuannya. Dia, kekuatan sama sekali tidak stabil, dan suka, itu atau tidak, satu-satunya pilihan adalah mengirim anak laki-laki itu. Dia lebih baik memastikan dia hidup dengan damai di sekolah. Dan adil, seperti kondisi pertama, jika ada terjadi, dia akan dibawa kembali, langsung. Dia bertanya apakah bocah itu mengerti dan tentu saja dia mengatakan ya, kanan yang satu itu mendengarkan ayahnya. Dengan itu, pria itu membiarkannya pergi dan berjalan jauh. Ketiganya ditinggalkan di sana, seperti orang bodoh, mengatakan mereka benar-benar berpikir, mereka akan mati. Sudah keluar, jalanan Jung memanggilnya, bertanya, jika dia tidak melangkah terlalu jauh, mengatakan bocah itu harus membuatnya menjadi siswa dewan. Dia harus tahu bahwa hanya terkuat bisa masuk ke posisi itu, dia menjadi peringkat F dan masih di yang pertama tahun, itu tidak mungkin. Itu, ayah, bagaimanapun, mengatakan bahwa, jika bocah itu memiliki keberanian untuk mengatakan ke wajahnya, dia akan menjadi pemburu, itu, paling tidak dia harus bisa melakukannya. Itu, teman terus bersikeras, dan kemudian Shinbei bilang dia tidak pernah ingin membawa siapapun di jalan ini. Tapi mengingat itu, milik kita, anak laki-laki berkata dia ingin menjadi seperti dia. Dia berbalik dan mengatakan itu pada akhirnya dia berakhir, lagi pula menyeretnya. Kembali di rumah sakit, segera melihat surat masuk dan semuanya senang. Dengan itu, bulan Februari datang ke sebuah akhir. Dan ada anak laki-laki kami yang berlatih rantai lelahnya. March datang dengan Aqua, perubahan mendadak. Sobat, itu perahu untuk para siswa Akademi Hunter, dan sekarang sudah berangkat teman-teman. Berikutnya, bab. Apa yang dikatakannya, dia pasti berbohong, masih ada orang di sana. Seluruh tempat terbakar, turun. Sepertinya itu ayah, kan, dengan tangan yang membunuh semua orang. Dan anak laki-laki kami berteriak, berkata, seorang pemburu, seharusnya tidak bertindak seperti itu. Tiba-tiba, dia bangun di tempat tidur. Rambut putih. Saya tidak pikirkan itu adalah protagonis. Siapa orang ini? Saya bahkan tidak akan mencoba menebak terlalu banyak kan, kami akan mengetahuinya segera. Yang meminta kacamata, jika dia baik-baik saja. Kan karena itu terlihat seperti dia berteriak dalam mimpinya. Dia mengatakannya. Dan kemudian pria itu mengatakan dia harus jadilah siswa baru, karena ini yang pertama, waktu dia melihatnya di sana. Yang dengan kacamata memperkenalkan dirinya sebagai Purium, apa nama pria, siswa kedua tahun, dan yang memiliki rambut putih bergetar, dan mengatakan namanya adalah Sil Subin. Bagus untuk temu denganmu. Kami berada di kapal. Itu, saudara kandung melihat sebuah kotak yang penuh. Persediaan bertanya-tanya mengapa mereka mendapatkan begitu banyak barang. Apakah kita akan mendapatkan busur bertahan hidup di hutan seperti Hunter X? Pemburu, saya turun untuk itu. Saya mengerti, itu koper anak laki-laki kami. Dan kelihatannya, seperti dia mencuri banyak barang darinya. Ayah, brengsek. Saya di sini, melamun, sendiri. Tiba-tiba, saudari itu bangkit, dan bilang dia akan melihat-lihat. Dia memberitahunya untuk tidak pergi sendiri, tapi dia bilang dia akan meneleponnya jika terjadi sesuatu. Dia tahu kamarnya 105 dan oleh anak kita. Menyadari dia membesarkan anak, dia terlihat di luar jendela berpikir yang penting hal adalah mengetahui apa yang akan mereka lakukan untuk ibu.
Sementara itu, ada Pirang, pria di Geladak mengatakan bahwa kehidupan baru ini di sekolah akan penuh dengan pertemuan dan dia perlu berteman dengan kuat orang, benar, untuk membuat hidup lebih mudah. Tetapi, itulah yang akan dilakukan seorang pemula, memikirkan. Dan itulah sebabnya Purium bertindak seperti itu. Rupanya, dia tidak semuanya di sana di kepala, dan keduanya di samping, dia mencoba mencari tahu apa ini orang gila sedang membicarakannya. Si Pirang kembali normal, dan mengatakan bahwa mendapatkannya dengan siswa lain itu baik. Tetapi, lain kali, akan lebih baik untuk dibawa. Seorang gadis yang sangat cantik seusianya. Yang satu, dengan kacamata meminta maaf, mengatakan, ini cowok gila, Wan adalah jenis gadis pencandu. Saya tidak menyalahkan bajingan itu. Dan, sana dia kesal, mengatakan dia sudah melihat kemana-mana dan belum melihat siapapun, tapi lihat siapa yang akhirnya dia lihat. Benar, men, memberi makan burung. Dia semacam itu, sedih, bahwa burung tidak mengambilnya, keripik ketika tiba-tiba, dia menjatuhkan tas, tapi pada detik yang sama, Wujun muncul, mengambilnya, dan menyerahkannya kembali. Dia semua, Katli berterima kasih padanya, tapi orang ini, kawan, dia tidak tepat di kepala. Segera, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menarik burung, tapi dia berhasil menarik orang lain. Dia agak bingung, sementara temannya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa, biarkan orang gila ini terus bertindak seperti itu. Purium menjawabnya, karena dia tidak melarikan diri, ini revolusi. Banyak orang di sana sudah berpartisipasi sebelum. Satu-satunya downside adalah, mereka untuk membayar biaya mahal yang gila. Kata Sufen, masuk akal untuk membayar. Bagaimanapun, siapapun yang lulus dari sini tidak perlu khawatir tentang pekerjaan lagi. Tetapi, mengingat pemburu yang terbakar, semuanya dia bilang tidak semua orang layak mendapatkan kualifikasi itu. Purium melirik dan bertanya-tanya, di mana Wujun berada, pergi dengan gadis itu. Dia bilang, yang terbaik untuk mengikuti karena pria itu tidak benar kepala. Dan di sana mereka pergi kawan. Berikutnya, adegan sudah di kamar. Dia dibawa, pria, untuk bertemu anak kita. Atau sebenarnya, membawanya untuk melaporkannya, karena saat itu, dia bilang anak kita harus melupakannya. Ini, Guy mengikutinya. Dia bertanya apakah dia punya pacar dan bahkan menyentuh dia. Detik berikutnya dari luar, teman-teman melihat orang bodoh ditendang keluar ruangan. Dia memberitahu anak kita bahwa mereka bisa bicara sedikit, tapi Sonian sudah pergi untuk mengalahkannya. Yang memiliki kacamata datang untuk membantu, sementara Subin Adil duduk di sana. Seperti apa yang terjadi terlihat seperti adegan berikutnya. Anak laki-laki kami menjelaskan itu. Dia telah tidur selama 12 tahun, dan tepat kemudian orang mulai meminta maaf. Penggemar mengatakan mereka tidak tahu tentang itu. Anak laki-laki kami bilang tidak apa-apa, dan meminta maaf, karena telah memukul mereka, tidak ada tempat. Lalu pria dengan kacamata berkata bahwa dia dan Subin harus seusia, dan pria itu menyapa anak laki-laki kita yang menjadi segalanya, tampan seperti itu, tidak terlalu peduli untuk menyapa. Beberapa saat kemudian di luar, Purium bertanya, apakah dia ada di pemburu, departemen, dan dia mengatakan ya. Pria itu ingin tahu apakah ada pemburu dia, penggemar atau yang dia suka. Kata anak laki-laki kami, itu secara pribadi tidak. Ayahnya adalah hunter, jadi dia agak terpengaruh. Kemudian, pria itu ingat bahwa namanya adalah Jai Sunyun, dan bertanya, apakah kebetulan dia tahu Shinbeke? Dan ya kawan, sama seperti kita, bayangkan, mata Subin sudah lebar, membuka. Dia mengingat bajingan itu, saat anak kita berkata, ya itu milikku, ayah. Orang bodoh membeku, sementara yang lain, terkejut, bertanya, apakah dia tidak berbohong, mengatakan mereka penggemar dan semua itu. Tetapi, Subin ingat dengan sangat baik siapa Jai Shinake adalah. Dan sekarang, dia hanya duduk di sana, bahkan tidak tahu cara memproses itu kawan. Tepat di depannya adalah putra orang itu. Purium mengatakan, itu miliknya, ayah adalah panutan. Saat dia masih muda dan bermimpi menjadi pemburu, dia selalu memandangnya untuk mendapatkan inspirasi. Anak laki-laki kami bertanya apakah dia tidak ingin menjadi hunter lagi, dan dia menjelaskannya sekarang, dia berada di ajaib rekayasa, departemen. Dia tidak memiliki bakat menjadi pemburu. Tidak, itu karena dia peringkat Asumi Enso Penmen. Anak laki kami terus berpikir, dan berkata baluki dia ada di sini, tapi dia peringkat F. Dan, tepat momen itu, saudari itu mengatakan dengan tepat itu dan mereka bertiga terkejut. Anak laki-laki kita mendapatkan jenis canggung dan Purium ingin tahu, bagaimana GA menjadi pemburu. Dan, diakui jika dia peringkat F. Jadi, Vian sudah melompat sebelum dia bisa mengatakannya, apapun, menjelaskan bahwa mereka diakui melalui rekomendasi. Dia menggosok kepalanya. Berputar dari sisi ke sisi, tapi pasti kita akan berakhir membencinya, benar, lalu dia memanggil untuk Purium, dan mengatakan itu jika dia berlatih, sulit, dia mungkin juga akhirnya menjadi, pemburu seperti dia. Atau setidaknya, Anda tahu, berhasil masuk ke departemen untuk ambil tesnya.
Jelas, Subin pasti berpikir bahwa bocah ini hanyalah anak manja yang ada di sana, karena miliknya ayah. Perjalanan berlanjut dengan Puryum mengajar saudara perempuannya cara bermain di Nintendo Switch. Wujun Spitting Game, di hak gadis-gadis dan anak laki-laki kami mondar-mandir, dan imajani magen nimadati wumbiku wawanimanti mambia. Depan. Saat itulah dia melihat Wujun di sana, di tepi, dan pergi untuk menanyakan apakah dia merasa mabuk laut. Dia menjawabnya ya, dan anak laki kakomalut pitatu malu piti dikitu waritia, berhenti di sebelahnya. Lalu, Gai bertanya mengapa dia ingin menjadi pemburu. Sony mulai mengatakan sesuatu tentang ayahnya, tapi Segel Subin menyela dan mengatakan bukan itu yang dia minta. Dia ingin tahu apa keyakinannya, apa pola pikirnya, entah dari mana, pria mencoba untuk pergi mode pelatih penuh, dan ubah anak laki-laki itu. Dia ingat momen itu ketika dia melihat dirinya sebagai seorang anak, tetapi berkata, dia tidak yakin. Dia tidak memikirkan itu, Eli Kalbanti dia sangat dalam tentang itu. 7 kemudian mengatakan itu, saat Anda menonton berita, Anda melihat semuanya, jenis orang yang menjadi pemburu, tanpa motivasi yang tepat. Mereka yang hanya ingin menghasilkan uang dengan mudah, atau menjadi terkenal. Anak laki di Spandolo Sokalis Orang seperti itu, dan pria itu tidak berhenti bicara pria. Mengatakan itu, orang tidak mengerti bahwa menjadi hunter tidak hanya membawa tunjangan, itu juga membawa tanggung jawab. Dan itulah sebabnya dia membenci pemburu. Bingung, Seyun bertanya, itu mengapa dia ingin menjadi satu, Kadalato, yang dia jawab bahwa dia ingin seseorang yang dapat menyelamatkan semua orang, dan itu, mengapa dia ingin memberitahu anak kita untuk tidak pergi ke akademi. Sun berhenti sejenak, dan bertanya apa yang dia bicarakan. Subin mengatakan konyol bahwa dia memberitahu Puryum, dia bisa menjadi pemburu, bahkan sebagai peringkat. Saat seseorang terbangun, itu saja. Peringkat mereka ditetapkan dan tidak pernah berubah. Selain itu, masuk ke akademi ini sangat mahal kecuali Anda memilikinya, koneksi atau Anda seperti dia, dengan ayah kaya untuk membayar semuanya. POOF pria. Sedikit yang dia tahu bahwa ayah tidak persis mendukung. Putra segera memberitahunya untuk berhati-hati dengan caranya mengatakan hal-hal. Selain itu, dia ada di sana karena dia membangunkan kekuatannya setelah banyak pelatihan. Suuban menjawabnya, kekuatan kebangkitan tidak ada hubungannya, kerja keras. Jika dia membangkitkan kekuatan dia tidak punya sebelumnya, itu hanya berarti, dia tidak tahu apa yang dilakukan atau tidak sadar dia memilikinya. Semua yang terjadi adalah, itu beruntung dia akhirnya menggunakannya. Itu, fakta bahwa dia mendapat rekomendasi. Untuk mendapatkan ke tempat ini bahkan sebagai peringkat F dan bahkan, fakta bahwa dia menyegel Subin juga di sana. Semua itu karena mereka beruntung dan mengatakan, dia akan menjadi pemburu tanpa mengenali sesuatu yang begitu jelas, hanya menunjukkan betapa tidak matangnya dia. Dan itu, secara mental dia benar-benar pada tingkat yang sama, sebagai saudara perempuannya. Sobat, jelas anak kita sudah masuk untuk mendapatkan pukulan. Dia, sepertinya itu akan memukulnya, lurus di wajah tapi saya tidak tahu jika sesuatu terjadi di sana. Itu, pria masih berdiri tanpa tersentuh. Lebih buruk dari itu, saudari itu terkejut, dan saat dia melihat ke samping, anak kita di tanah. Dia bertanya apa yang terjadi dan Subin mengatakan, dia tersandung, tidak ada tempat tapi dia baik-baik saja. Tapi Sunun tidak memiliki ide apa yang terjadi kawan. Tepat di saat pukulannya akan mendarat di wajah pria itu. Lintasan berubah dan dia berakhir di lantai dan bajingan itu masih beralih ke anak kita dan mengatakan bahwa seseorang seperti dia yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan hanya berkeliling meninju seperti itu hanya akan tewati reputasi pemburu. Belokan pergi mengatakan itu jika dia punya otak, dia baru saja menyerah. Tapi kemudian, kawan, sesuatu meraih kakinya. Itu anak laki-laki kita, rantai porselen lagi, saudari itu terkejut dan sekarang Su adalah orang di lantai. Dan kemudian, protagonis berkata, itu mungkin ya, dia berakhir di sini, tempatkan dari keberuntungan belaka, tapi tidak ada jalan, sial dia akan menyerah dengan pilihan. Ben bilang dia bisa tinggal di sana selama dia menginginkannya, tetapi dengan peringkat itu, dia tidak akan bertahan hidup. Dan anak kita hanya menjawab, lalu saya ingin melihatnya tengah malam. Mereka akan bertemu untuk menyelesaikan sesuatu, yuk, memanggil pria itu untuk tengah malam bertemu. Apa anak ini? Seorang romantis. Duel, beberapa saat kemudian, itu mulai menuangkan. Hujan dan Sodian mengingat peri, mengatakan dia tidak mau menghilang. Dia tiba-tiba bangun dan melihat dia sendirian di ruangan itu, bangkit gilan untuk Sunun, tapi dia tidak tahu di sana. Jadi, dia ada di lorong, bertanya-tanya kemana, dia pergi sambil mati, takut.
Entah dari mana, dia dikejutkan oleh Wujun tepat di belakangnya, menanyakan apa dia melakukan di sana. Dia menjawab dengan bertanya, dia hal yang sama, dan dia bilang mereka melalui beberapa barang di sebuah ruangan dan mengundangnya untuk ikut. Dia mendapatkan semuanya, senang, dan mengatakan ya, dan melupakan semua tentang anak kita. Sudah tiba di kamar, ada kelompok kecil yang tertawa. Mungkin istri pertama kami. Segera setelah Wujun melihat wajah gadis itu kawan, dia memukul semuanya, canggung. Anehnya, entah dari mana, dia berbalik dan memberitahu teman itu, miliknya, Uni, bahwa dia akan pergi. Teman bertanya mengapa, dan dia bilang dia tidak menyebutkan gadis itu akan ada di sana. Kita, adik laki-laki, bagaimanapun, sudah masuk, semua senang, mengatakan tempat itu penuh makanan. Gadis berambut oranye memberitahu Wen, bukan hanya berdiri di sana seperti orang idiot, dan datang duduk juga. Gangguan, mengatakan baik-baik saja. Dan, bergabung. Gadis itu bertanya siapa 188 yang baru adalah, dan dia menjawab bahwa dia adalah teman, seorang teman, atau semacamnya. Dan, saat Soan menyapa, yang lain tidak terlihat bahagia sama sekali. Apa yang terjadi kawan, begitu banyak drama di kapal ini. Puriumis agak bingung tentang Soyan yang ada di sana, dan bertanya kemana putra pergi. Dia bilang dia tidak tahu. Saat dia bangun dia tidak di sana. Dan tentu saja, Purium juga, pemberitahuan Subin, tidak ada di dalam ruangan. Plus, interaksi di antara mereka tampak baik, aneh. Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi di antara keduanya. Pada saat yang tepat, keduanya saling berhadapan. Dan kami, anak laki-laki ingin tahu mengapa pria lain. Jas hujan terus. Subin berkata, jelas, karena hujan. Tapi bagaimana dia pergi, bertarung sambil memegang payung, kami, anak laki-laki mengatakan itu cara terbaik untuk menjaga air dari tubuhnya. Keduanya masing-masing menatap, lainnya turun. Keduanya bertanya-tanya apakah yang lain adalah seorang idiot. Saat itu, keduanya juga mulai mengaktifkan kekuatan mereka, dan Datit Bataraga. Suban mengatakan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah semangat air. Hujan dan mereka dikelilingi oleh laut. Di suatu tempat seperti itu, kekuatannya diperkuat. Dan, jika dia kehilangan kendali, anak kita bisa berakhir sekarat. Tapi Seyun hanya melempar di samping payung dan bertanya, bukannya dia, siapa yang ingin memulai ini? Dalam hal yang sama. Kedua, pria itu berkata, baiklah. Kalau begitu, semangat air mulai terbang. Menuju Seyun dan melepaskan ledakan, pria laser. Dia menghindari, yang mengejutkan, pria itu, lalu mengaktifkan rantai, dan melemparkannya ke arahnya. Boom, kata itu mengesankan. Tetapi, tentu saja, rantai itu mudah dihancurkan. Untuk Nefrank itu tidak buruk. Itu adil, aneh bahwa rantai itu lebih lemah dari yang asli. Shun sudah kaget, kawan, bajingan itu memiliki dua roh. Aku hanya di sini untuk mengatakan itu dengan apa yang dia gunakan, dia tidak akan mencapai apapun, perlawanannya sangat rendah, sehingga tidak bisa, bahkan digunakan untuk menyerang atau membela. Sekarang, ada anak laki-laki kami yang membalik, menghindari, semuanya. Satu-satunya hal yang dia punya, kiri. Sekali lagi, dia menarik rantai itu, meluncurkan serangan lain, tapi masalahnya, melayang ke dinding, dan, bajingan bahkan menanyakan, apakah itu satu-satunya taktik tidak berguna yang dia punya. Dia harus melakukannya, menyadari sekarang bahwa dia belum mengambil satu langkah sejak ini dimulai. Waktu dia mengerti mengapa dia bukan milik di tempat ini. Bocah itu mengatakan itu, tepat karena dia belum pindah, atau mengambil satu langkah. Yang tidak dia perhatikan, saat pria itu melihat ke bawah kawan, ada beberapa rantai kecil di dekat sepatu botnya. Dan, bagian terburuk adalah, anak laki-laki kami sudah ketagihan, mereka untuk yang hebat sebelum pria itu bisa melakukan apapun dan menariknya ke belakang dindingnya. Dan anak laki kami mengatakan bahwa dia hanya menggunakan taktik yang sama, karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Saya pikir, dia akan menjatuhkan garis epik, tapi, anak itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat mempermalukan pria bodoh itu, mengatakan bahwa dia menggertak. Rupanya, karena dia sepertinya tidak memilikinya tinggi peringkat. Itu karena jika dia melakukannya, dia tidak akan dipukuli oleh peringkat F seperti dia. Subin kemudian berubah ekspresinya dan mengatakan itu, semua, benar, mari kita mulai mengambil ini. Serius. Sun menyuruhnya datang saja, tapi sekarang kita kembali ke kamar dengan itu. Buff Guy mengatakan ini adalah pencurian. Terlihat seperti gadis di sana menarik peringkat SSS, karakter penuh dengan statistik baja dan semuanya, itu, dan dia agak canggung, mengatakan, dia baru saja beruntung. Jadi tanya apa ini, adalah, tapi mereka datang menjelaskan itu papan, permainan. Tampaknya menganalisis kekuatan orang yang menciptakannya, dan karakter semacam cocok dengan itu. Sial, jadi, gadis itu, ada pria pangkat, rusak. Sekarang giliran Purium siapa, mengklik tombol kecil, dan membuat, Megabiren Galpa. Saya tidak terlalu suka konsep game ini bro. Itu, game seharusnya menjadi badass. Itu pergi, menjadi sampah.
tinggalkan saja itu, kehidupan. Tapi Purio menjelaskan bahwa teknologi yang sama yang digunakan dalam game ini adalah satu-satunya. Dia menggunakan peralatan pelatihan. Wokuloden, dia menyerahkannya ke demikian, dan menyuruhnya, ujilah. Syukurlah masalahnya tidak aktifkan. Tapi dia sedih, ingin tahu persis mengapa tidak. Dia agak bingung, pria pirang juga tidak tahu. Dan gadis berambut oranye itu bilang mungkin dia terlalu lemah. Atau tidak memiliki kekuatan yang cukup saat tiba-tiba perangkat mengatakan itu. Kemampuan pemain 5 tidak dapat dianalisis. Dan diperkirakan dia mungkin, regresor. Permainan itu adalah pria yang eksplisit dengan gadis itu disiksa. Setiap orang terkejut dan dia menerima acak kelas rahasia. Semua orang bersemangat mengatakan mereka cemburu karena ini gila. Wan kemudian berbalik dan bertanya, apakah ini benar-benar benar? Lalu dia ingat itu, Jiang memberitahunya bahwa dia harus merahasiakannya, bagaimanapun, dia adalah seorang yang kembali, dia bertanya mengapa, dan dia menjelaskan hal itu. Regresor datang dengan banyak masalah, seperti dia misalnya, yang hanya kehilangan 12 tahun hidupnya. Dan itulah sebabnya mereka, Hiktashi sulit dipasangkan ke dalam masyarakat, dan akhirnya melakukan segala macam kejahatan dan dipandang rendah. Itu, mengapa banyak yang dianggap berjalan, bencana. Dengan reputasi seperti itu, lebih baik tidak ada yang tahu atau dia akan diadili. Kembali ke permainan, dia semua canggung mencoba jelaskan dan semuanya, tapi Wu Jun baru saja memberitahu, dia sudah memuntahkannya dan berhenti, macap. Dia ingin mendengar ceritanya. Dia sepertinya bersemangat, ingin tahu tentang dunia lain dan apa yang terjadi di sana. Dia mendapat kelas pembunuh naga sementara, semua orang penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, meskipun yang lain bersemangat. Dia jelas harus menyembunyikannya, kanan. Tapi orang malang itu anak berpikiran lemah, dan sudah mendapatkan semuanya, bersemangat kan, karena tidak ada yang takut dari dia. Gadis berambut coklat mengatakan mereka tidak peduli tentang itu, dan pada saat itu, dia menjadi bersemangat dan berkata, oke dia harus memberitahu mereka. Daris, tentu saja, yang berambut oranye mungkin tidak suka pria yang benar ini, dan segera mengatakan dia paling mendengarnya, regresor menghadapi makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan lawan. Kebetulan dia sudah membunuh seseorang. Saat itu Soan mengingat pria yang dadanya dia meniup lubang melalui. Tapi tepat saat itu, narik lagi, kami kembali ke pengadilan dengan Subin mengatakan, sayang sekali karena meskipun tekniknya dan strategi itu bagus, tidak ada yang cukup karena dia berakhir di lantai, dan dengan itu, dia pasti sadar, terkadang kekuatan mudahnya, orang menjadi lebih kuat dari semua orang, kerja keras orang lain. Itulah mengapa banyak yang memberi naik impian mereka karena rendah pangkat. Sementara yang lain kawan sudah menunjukkan, saudari itu, dapatkan kemampuan entah dari mana dan menjadi tidak tersentuh. Begitulah cara dunia adalah. Baik itu kekuatan, keluarga, koneksi, bahkan kemampuan. Ada batas yang jelas untuk apa yang bisa seseorang bisa capai dengan hanya kedua kekuatan. Saat dia memasuki akademi pemburu, dia pergi untuk mengetahui bahwa ada cara orang lebih buruk, cruel, dan lebih kuat darinya. Di dalam kata-kata lain, pada akhirnya, dia hanya pergi di sana untuk menderita. Anak laki kami, meskipun bocah lelaki, bahwa ayahnya bahkan bukan S-rank, atau peringkat saat dia mulai. Meski begitu, dia sudah mencapai lebih dari peringkat siapapun, atau di atas. Mereka membersihkan A yang tak terhitung jumlahnya, ruang bawah tanah peringkat dan S-rank. Dan disimpan, orang yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang dia lakukan adalah, pada dasarnya melalui upaya murni. Dia mungkin, jadilah F-rank, tapi dia tidak akan melakukannya, menyerah dengan mudah. Suban mengatakan itu, rupanya dia tahu banyak karena miliknya, ayah. Dan dia bertanya, apakah dia ingat gerbang S-rank, yang muncul di kota Mapapo, 7 tahun yang lalu. Sunun mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia tiba-tiba membawanya, entah dari mana? Dan pria itu menjawabnya, gerbang itu berakhir dengan banyak korban. Bukan hanya karena monster, tetapi banyak orang juga mati karena kekuatan pemburu. Itu protagonis bertanya mengapa dia membawa itu ke atas, dan Subin mengatakan itu karena tidak ada seorang pun mengkritik lagi apa yang terjadi kembali. Kemudian, Fopatumata aloba anilumayupia. Fopatuma aloba aloba anilumayupia aloba aloba anilumayutia Fopatuma alopia alosia. Pemburu punya alasan, tapi Subin menyela dan mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Ayah yang membunuh adik perempuan itu telah. Dan itu konyol baginya, mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain mengorbankan sekelompok orang untuk menyelamatkan sedikit. Seorang pemburu harus melindungi semua orang. Sekali lagi, dia bertanya, apa itu segel Subin mencoba melakukannya. Saat dia sedang melewati semua ini, dan pemburu macam apa dia ingin menjadi. Sedangkan semua ini terjadi, ada seseorang yang aneh mendengarkan dari samping. Dan tentu saja, sekarang kita kembali tepat saat ini, gadis berambut oranye itu bertanya apakah dia sudah membunuh seseorang.
Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Dan jelas jadi punya semuanya, canggung. Dia agak kusut, Eliatiki tuliata katanya. Rata pakompom bisita tu makhluk hidup ya. Buliatiki tuliata tu makhluk hidup ya. Latu makhluk tuliatiki 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 tuliatu makhluk tuliatiki tu malua. Dia pergi ke kamar mandi. Dia menempatkan tangannya di dadanya, terlihat sedikit malu dan lari. Orang bodoh tertawa dan kemudian Purium bertanya kepada Midori mengapa dia membawanya, entah dari mana. Dia agak tidak meminta maaf dan mengatakan gadis itu ada di departemen teknik. Bahkan Purium mengatakan tidak, dia ada di pemburu departemen. Tiba-tiba gadis itu berubah ekspresinya dan mengatakan itu dalam hal itu, kasus dia belum siap. Seorang pemburu tidak, seseorang yang hanya perlu membunuh makhluk. Terkadang mereka perlu membunuh orang lain, rakyat. Mengambil nyawa sebagai bagian dari pekerjaan, dan dengan pola pikir itu, dia belum siap berada di sana. Sodium pergi ke bagian lain, perahu. Jantinya berdebar kencang dan dia terus bertanya-tanya mengapa dia melarikan diri. Semua, dia harus mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, membunuh siapapun. Tapi hanya memikirkan saat dia menggunakan panah itu, membuat jantungnya berdebar kencang. Dia masih merasa, sepertinya dia tidak pantas berada di sana. Sekali lagi, dia ingat peri dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bisa membuatnya teman baru. Saat itulah seseorang muncul di sampingnya. Itu gadis yang ada di sana, dalam permainan juga, menyapa, dan memperkenalkan dirinya sebagai Modan. Dia bertanya, bahwa dia ingin kembali, dan bermain di sana, di dalam ruangan, tapi begitulah mengatakan tidak. Itu, gadis mengatakan itu memalukan karena itu, pertama kali dia melihat seseorang mendapatkan kelas rahasia. Jadi minta maaf, tapi bilang, dia tidak yakin, apakah dia mau ikut. Memikirkan tentang apa dia, melalui membuatnya takut. Mod mengatakan, dia mengerti bagaimana perasaannya. Dia terbangun terlambat saat dia sudah masuk sekolah menengah atas. Masalahnya adalah, itu terjadi saat dia berada di tengah-tengah kelas. Dia kehilangan kendali. Dan sebagian besar dari dia, teman-teman terluka parah. Tapi meski begitu, dia percaya pada dirinya sendiri. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengintimidasi dia, apalagi karena dia mendapatkan kembali kendali dan berhasil bertahan hidup itu. Semua yang dia miliki, melakukannya adalah berusaha keras jadi sesuatu seperti itu, tidak terjadi lagi. Lalu ingat, saat dia berbicara dengan San yang merupakan peri, mimpi dan bertanya apakah tidak ada menangis batu di sana sebelumnya, dan bagaimana itu terharu. Peri menjelaskan bahwa dia adil berbicara dengan itu, dan batu itu hilang. Ya, itu benar-benar batu yang menangis, dan sekarang masuk akal. Dan Peri menjelaskan bahwa dia berbagi rasa sakitnya dengan api, batu dan dengan itu terasa lebih baik, dan pergi. Karena batu itu awan, orang semua berbagi air mata yang sama, dan itulah berapa banyak persahabatan yang terbentuk. Sangat tersenyum dan berkata dia benar. Semua, dia harus melakukannya adalah mencoba. Sementara itu, berpikir untuk kembali ke kamar, serangan terjadi dan meraihnya. Perhatian. Mereka mengikutinya dan tentu saja, berakhir tepat di tengah pertarungan protagonis. Saat ini, Subin berbicara tentang Mapo, insiden 7 tahun yang lalu. Samian menjawab bahwa tidak ada yang menyalahkan Bapak. Karena dia tidak bersalah saat itu. Dia memilikinya, alasan dan itu perlu. Tepat saat pria itu berteriak bahwa saudara perempuannya meninggal, dan ayahnya adalah seorang pembunuh. Begitu juga, terkejut dan bersembunyi mencoba memahami apa yang mereka bicarakan. Dia hanya jelas mendengar itu 7 tahun yang lalu ayah telah membunuh saudara perempuan Subin. Kemudian, pria itu bertanya mengapa Seon ingin menjadi seorang pemburu. Protagonis menanggapi itu, dia sudah tahu. Subin ingin menjadi pemburu yang menyelamatkan semua orang. Tapi dia di tangan lain bahkan tidak pernah memikirkan apa jenis pemburu yang dia inginkan. Dan dia tahu bahwa banyak orang tentang ini, perahu berpikir seperti halnya dia melakukannya. Tetapi, terlepas dari apakah dia memiliki tujuan atau tidak, jika dia menganggapnya serius dan memberikan yang terbaik, itulah yang penting pada akhirnya. Tapi itu hanya membuat Suben bahkan lebih marah, yang mengatakan bahwa mereka sangat berbeda, satu sama lain. Dia masuk lagi, tetapi anak laki kami berhasil menghindar, ambil perutnya dan lempar dia ke tanah. Suban pria ini tidak tepat di kepala keduanya. Dari tidak ada tempat, dia mulai berteriak. Laser menembak darinya merobek-robek Wan. Lalu salah satu roh datang, sampai ke wajah anak laki kami, dan mengirimnya ke tanah. Tapi dia memperhatikan sesuatu aneh. Roh itu mulai menghilang, dan sekali lagi Seon datang, Backman tapi sekarang mendarat tepat tengah wajahnya. Saat itulah dia menyadari bahwa entah dari mana seseorang memilikinya, menempatkan segel kekuatan di lengannya. Saat itulah anak laki kami masuk dan meraih dia di perut. Benar.
Apa yang dia tidak bisa mengerti adalah mengapa seorang siswa belaka sesuatu seperti itu. Jelas, kan bajingan mencuri segalanya darinya, ayah. Dan kemudian anak kita mengatakan itu diakhiri, dia masih banyak dipukuli, marah, Subin datang padanya lagi sementara saudara perempuannya bertanya-tanya apa mereka akan melakukannya. Kemudian seseorang muncul berikutnya, pada mereka berdua menanyakan apa yang terjadi pada. Di tengah pertarungan, Subin bertanya-tanya ada apa dengan orang ini, yang memiliki tujuan yang tidak berarti, hal yang sangat serius. Dia mengatakan itu terlepas dari tujuannya, apa yang penting adalah apa yang dia lakukan. Itu sepenuhnya salah. Mereka sama sekali tidak sama. Kemudian Subin ingat, hari itu menari saat dia bangun di gurun di antah berantah. Pria di sekitarnya, mayat banyak orang mati dan orang terkubur. Hari itu, dia berlari tanpa henti melalui reruntuhan, bertanya-tanya, mengapa itu terjadi padanya? Macam apa kebetulan membuatnya pantas mendapatkan raka itu, tanahnya direndam dalam darah. Tetapi, bintang bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia tersandung, menabrak tanah, dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang membantunya dalam hal itu. Tragedi. Jika mereka pemburu, mereka adalah tembarkum kuwan no mereka seharusnya membantu semua orang di sana. Kemudian, dia melihat ilusi dirinya lebih tua, mengatakan bahwa dia akan menjadi orangnya, dia membutuhkan seseorang yang akan menyelamatkan setiap orang. Dan sekarang dia mengatakan bahwa mereka sama. Tapi dia yakin jika itu tidak benar, maka mereka benar-benar berbeda. Itu karena dia selalu bertanya-tanya, mengapa pemburu dengan kekuatan terbaik selalu hanya digunakan mereka untuk keinginan egois. Dia kemudian memberitahu Seyong bahwa dia perlu mengambil semua ini lebih serius. Sunyong. Meskipun adil membalas tanggung jawab belajar itu, dan mengapa dia ingin menjadi pemburu adalah alasan dia ada di sana. Mereka menatap masing-masing lainnya untuk sesaat ketika tiba-tiba mereka keduanya mendengar sesuatu di samping dan lihat. Seorang pria yang sangat aneh telah menembakkan Sochaku Hemen Karkasi, ditembak ke udara. Dan anak laki-laki kami bertanya siapa dia. Kita melihat sedikit lebih awal bahwa itu Purium yang tiba. Pria bertanya apa. Keduanya melakukannya, dan mengapa mereka tidak melakukannya, sudah berhenti saja. Dia berkomentar bahwa mereka bisa terluka, dan saat itu Sodian ingat pria yang dia bunuh. Earl, tenang, turun sekarang. Tapi dia tenang, mengatakan itu terbaik untuk menghentikan mereka segera. Pium bertanya, bagaimana? Dan dia berkata hentikan keduanya, mereka kawan. Hanya menghalangi dan mereka akan berhenti. Tapi pria itu mengatakan itu, berjuang di antara orang-orang terampil seperti melompat ke baku tembak. Lalu segera membayangkan bahwa jika dia melompat ke tengah pertarungan, itu bisa berakhir mengaktifkan kekuatannya, yang akan terjadi lebih buruk lagi. Anak itu kemudian menatapnya dan memberitahunya untuk tinggal di sana, bahwa dia akan menangani itu. Senjata yang ditariknya adalah alat ajaib, iklan, dan begitulah dia menembakkan tembakan dan membuatnya meledak. Semua drama ini hanya untuk anak ini untuk memecat, ditembak ke udara, dan mencoba memberikan keduanya dari mereka pelajaran moral. Untungnya, benar, setelah itu, Jiang muncul dari belakang dan bertanya apakah dia benar-benar menembakkan senjata. Sejauh yang dia ingat, alat ajaib tidak diizinkan di akademi atau di perahu, jadi mereka bertiga harus melakukannya melalui disiplin. Adegan berikutnya, dengan perahu berhenti di pulau itu, Wu Jun bilang dia kalah. Bahkan dia, dianggap sebagai salah satu siswa terburuk tidak mendapat hukuman disipliner sebelum tiba di sekolah. Sudah adalah meminta maaf kepada Purium, yang mengatakan itu baik tapi pada akhirnya, itu salahnya untuk menembakkan senjata. Selain itu, senjata yang dibawanya adalah sesuatu, guru memintanya untuk berkembang, jadi situasi tidak akan seburuk itu untuknya. Tapi kemudian, dia menatap anak kita dan mengatakan itu untuk mereka, semuanya akan menjadi lebih buruk. Either way, mereka berurusan dengan itu nanti. Sudah waktunya untuk pergi asrama. Dia pikir itu aneh, karena dia pikir dia akan tinggal di dekat Suni, dan dia menjelaskan hal itu sebenarnya tentang ini, pulau, ada beberapa asrama, tersebar di seluruh. Begitulah saat demikian, mulai takut berada di dekat itu, gadis Miju. Kemudian para gadis melihatnya, ponsel mereka, dan melihatnya setidaknya dia, dan kakaknya berada di asrama yang sama, tepat ketika dia mengatakan nama, tempat yang sangat aneh. Seseorang menjatuhkan koper mereka di tanah. Dia adalah Subin. Dan jelas, dari tampilan di wajah mereka, itu harus di tempat yang sama, satu. Mereka hanya berdiri di sana, terlihat tercengang sampai seorang wanita muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai Yan, bahwa dia adalah pengawas mereka, asrama. Segera mulai sedikit rileks. Setidaknya gadis aneh itu tidak bersamanya, dan Modan mengatakan itu tampaknya mereka bersama-sama lagi, jadi itu akan terjadi besar. Mengingat dia bersamanya, saudara laki-laki, dan satu-satunya temannya, dia yakin, semester dimulai dengan baik.
Kemudian, kita melihat sekitar 100 tahun yang lalu dalam kekacauan, era saat monster melahap orang, dan pengguna kemampuan jahat menggerakkan dunia secara bebas. Saat itulah seorang pria punya ide untuk menciptakan pusat pendidikan kemampuan pengguna. Setelah beberapa tahun, dan menghindari mata pihak berwenang, menciptakan sekolah kecil sendiri di pulau terpencil. Beberapa saat kemudian, dikenal sebagai sekolah Hunter. Di dalam Kitty tempat itu, kebangsaan, usia, atau pendidikan memang penting. Selama Anda punya kemampuan dan dibangunkan, Anda bisa menjadi bagian dari itu. Amin. Jangan beri kami pemasaran palsu itu. Kami sudah tahu bahwa jika seseorang menyebalkan, Anda menendang mereka keluar. Meskipun pulau itu tampak kecil, perbedaan besar dengan sekolah adalah bahwa seluruh pulau itu adalah sekolah pria. Tidak hanya memiliki kualitas materi dan pelatihan yang sangat bagus, area, tetapi juga sejumlah besar informasi. Infrastruktur di sana advanced seperti kota besar. Dan apa memungkinkan hal itu adalah bahwa setiap pemburu yang bermimpi menjadi kuat melihat itu tempat sebagai tempat perlindungan pendidikan. Dan saat itulah Natrium tiba, yang pernah ada tidak tahu prestis tempat itu, dan pikir dia baru saja tiba di beberapa sekolah biasa. Dia bersiap-siap, dan anak laki-laki kami muncul mengatakan kepadanya bahwa upacara masuk akan segera dimulai, dan semester pertama pun dimulai. Sobat, aku punya orang yang aneh, merasa karena cerita ini sudah bertiup, seorang pria menjadi dua, dan sekarang semuanya super tenang. Anda tahu, saya merasakan bahaya dan kekacauan datang. Hari upacara di kamar asrama. Anak laki-laki kita di sana mengatakan itu, dia akhirnya tiba. Itu Soen dan dia ingin tahu di mana orang lain berada. Modan menjelaskan bahwa Subin masih ada, siap untuk pergi ke hal itu, dan sobat anak laki-laki itu agak libur kan? Siapa? Perlu bersiap-siap untuk upacara? Dia mengatakan jelas dia perlu bersiap-siap, apalagi karena dia tahun ini perwakilan mahasiswa baru. Kemudian, ada Subin kawan, bersumpah di nama 2.625 siswa baru yang akan mereka lakukan. Ikuti semua aturan sekolah. Anak kita bertanya-tanya bagaimana pria yang didisiplinkan, bahkan sebelum tiba di pulau itu, sekarang perwakilannya. Tapi dia dipaksakan untuk mengakui bahwa jika dia perwakilannya, lalu paling tidak, ia harus memiliki salah satu dari talenta terbaik. Meriam air yang dia lihat tembak ke langit menunjukkan bahwa dia memilikinya kemampuan untuk menangani kerusakan sebanyak mungkin. Peringkat. Tapi bagaimana jika mereka tidak bertengkar di atas kapal saat hujan? Atau jika dia juga tidak menyiapkan segel daya itu, dan dia tahu bahwa jika Suman punya hilang dari awal, peluangnya menang akan jauh lebih rendah. Tapi masalahnya, seperti yang dikatakan ayahnya, dia tidak hanya harus bertahan hidup. Dia harus masuk ke dewan siswa. Dia tidak punya waktu untuk bahagia, hanya karena dia diterima. Kelas mulai tepat setelah upacara. Dan dia beraidam bamiuni dan dia membayangkan itu, karena itu seorang pemburu sekolah, dia akan bisa belajar banyak barang keren. Saat itulah Yu muncul supervisor, dan mengatakan itu, segera harus kembali ke asrama. Sekarang, dia menjelaskan bahwa kelasnya akan menjadi berbeda, karena dia bahkan tidak sekolah dasar selesai. Dan kata Yan, itu untuk beberapa hari pertama, sekolah, sementara yang lain menghadiri pagi, kelas, dia akan belajar untuk lulus, tes kesetaraan. Dia bertanya apa itu, dan wanita itu mengatakan itu hanya dasar-dasarnya pria. Dia harus belajar matematika Korea, bahasa Inggris, studi sosial, sains, dan semua barang itu. Jelas, gadis malang itu sudah membencinya, karena dia pikir dia ada di sana untuk menggunakan kekuatan kawan. Tapi dia sudah di dalam mobil, dan dia pergi. Beberapa waktu kemudian ini anak laki-laki kami yang pertama, kelas. Hal pertama yang sedang terjadi, belajar adalah etika pemburu. Anehnya, semua orang punya benda merah kecil ini, telinga mereka, dan Sububin bertanya-tanya, di mana guru jika kelas dimulai, 1 menit? Jelas, pasti salah satunya, jenis tipe waktu itu kawan. Yang kedua itu, menyerang siang, pintu terbuka. Seseorang dengan rambut masuk, semua orang terlihat, dan melihat. Orang-orang di semacam hoverboard, kawan, semua orang terlihat. Dan kawan, maksudku, kataku, hoverboard, tapi itu benar-benar satu. Saya tidak berpikir bajingan itu akan terjadi, masuk seperti itu. Pria itu melihat semua orang, dan tetes. Dan senang bertemu denganmu, hanya dalam bahasa Jepang yang memperkenalkan dirinya sebagai Haji Arjin. Dan dia menyambut semua orang, kelasnya. Sebelum hal lain, dia ingin menjelaskan bahwa dia membenci sekolah. Bukan hanya yang ini, tapi kebanyakan lembaga. Menempatkan 40 orang di kamar yang sama adalah puncak inefisiensi karena tidak ada orang di level yang sama, terutama mempertimbangkan siswa ada kemampuan khusus. Dan satu, sangat berbeda dari yang lain. Mereka juga harus keras kepala dan memiliki miliknya sendiri, prinsip. Dia misalnya adalah jenisnya, itu suka sangat efisien dan mengikuti garis pemikiran itu, dia membuang pertanyaan pertama.
paling monster kecil dan menengah bisa diturunkan oleh peralatan militer modern. Meski begitu, hanya pemburu yang dikirim, ruang bawah tanah. Kenapa mereka pikir itu? Setiap orang hanya saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Dan dia berkata, itu hanya karena ekonomi. Dia mengatakan itu karena senjata dan tank sangat mahal. Dan ada kesempatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari batu ajaib bahkan tidak akan menutupi biaya. Di sisi lain, tangan seorang pemburu hanya makan dan buang air besar. Bahkan, jika mereka menggunakan sejumlah besar fisik kekuatan, harganya masih sangat mahal, efektif. Dan begitulah pemburu itu, profesi lahir. Pada akhirnya, itu semua tentang uang. Itulah alasannya mereka disebut pemburu dan bukan pahlawan atau pahlawan super. Tapi jelas, untuk hunter sendiri, uang bukan satu-satunya biaya. Di tengah pertempuran, mereka memiliki untuk belajar menggunakan minimum mereka, energi fisik dan mental. Mereka perlu dioptimalkan dan pilih yang terbaik strategi untuk bertarung. Kalau tidak, mereka mungkin kehabisan daya di tengah dungeon. Xian ingat Jiang mengatakan bahwa dia menghabiskan terlalu banyak energi semua yang dia lakukan. Dan kata guru, tidak ada yang lebih umum dan lebih banyak lagi, bodoh dari sekarat. Karena kelelahan pertempuran. Dengan kata lain, efisiensi, kualitas nomor satu yang dibutuhkan pemburu, dia memanggil seorang anak di depan siapa yang sudah, pria yang terkejut. Tanya siapa kemampuannya, dan dia menjawab bahwa dia adalah konstruksi tukang sihir. Itu seperti laki-laki kita, bahkan tidak pernah mendengar itu. Profesor ingin mengetahui kisaran kemampuannya, dan dia bilang 100 meter max. Lalu, profesor bertanya, apakah dia bisa membusuk biji, dan hal seperti itu, secara fisik, struktur. Pria itu ragu-ragu si pimang dia, sebelum menjawab, dan profesor segera memukulnya, dengan beberapa pertanyaan, ingin tahu berapa banyak kilo yang bisa dia tangani sekaligus, seberapa cepat dia dapat memanipulasi sesuatu, dan apa bahan yang dia kerjakan dengan terbaik. Lalu hits dia dengan itu. Mengatakan jika dia tidak tahu apapun dari itu, dia gagal. Dia bahkan tidak kenali dirinya apalagi membayangkan, memahami musuh. Dengan jumlahnya, informasi yang dimilikinya, itu tidak mungkin baginya untuk membangun strategi dalam pertempuran. Sun Yun hanya menonton, memikirkannya, pria malang itu bahkan tidak melakukan apa-apa, dan Biam, Wensi Firi, sudah hancur. Lalu Hajiara terlihat padanya, dan memanggil bocah berambut keriting itu, anak laki-laki kami bertanya dengan serius dan kata pria itu, ya? Memberitahunya untuk melanjutkan, dan mengatakan miliknya, kategori. Anak laki Sokarana, laki kami tetap diam, dan Gai ingin tahu mengapa. Semua dipelintir, di sana kawan, dia bilang dia tidak tahu tentang hal-hal kategori itu. Lalu, profesor terkejut kawan. Seperti anak kecil, tidak tahu apa itu matematika di pemburu dunia. Bahkan Subin terkejut bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian anak di sampingnya mulai pergi, menanyakan apakah dia kehilangan akal. Kenapa dia mengatakan dia bahkan tidak tahu miliknya sendiri. Kategori saat hari itu di atas kapal dia, apakah bertindak penuh dengan dirinya sendiri. Seyun mengatakan itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang penyihir konstruksi itu. Hal-hal menatap Subin yang menatap jika dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan dia hanya berjalan mengatakan untuk melupakannya, dan bahwa dia harus fokus hanya sedang belajar. Rupanya dia memikirkan mengajar anak itu tetapi menyerah dengan sangat cepat. Dia ada di tengah semua orang, menatap berpikir ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Tapi lihat keuntungan yang dimiliki pria licik. Benar, pria, dia sudah pergi untuk berbicara dengan Jiang. Pria itu bilang, dia sibuk tapi anak kita dengan benar meminta sedikit bantuan. Sudah, duduk, dia menjelaskan itu. Semua orang berbicara seperti Anda tahu, itu hal-hal tentang kelas. Dan apapun, sangat penting. Dia merasa aneh, meskipun karena dia sudah membaca banyak buku, Anda tahu file di internet dan semua itu. Tapi dia tidak tahu apa suatu mangga temberkosuata, apa suatu temberkosi idikes kasui isek bersandar, dan mengatakan internet dan buku tidak akan membantunya dalam kasus ini. Lalu dia bersandar, dan bertanya apakah dia bisa bertanya sesuatu. Apakah dia setidaknya memiliki kemampuan lisensi pengguna sedikit canggung. Seyan berkata belum. Dan segera pria itu tersentak, menanyakan bagaimana itu bahkan mungkin. Bahkan jika dia tidak mau menjadi pemburu, seorang pengguna kemampuan harus punya satu. Gadis kami menjelaskan bahwa dia tidak pernah bisa mendapatkannya sejak anak-anak. Dan remaja membutuhkan izin orang tua. Segera, geng mengerti pria yang benar. Itu adalah kesalahan bajingan itu. Cimbek yang melakukan segalanya untuk menghentikannya dari menjadi pemburu. Dia kemudian menjelaskan setidaknya adiknya yang returner harus memiliki lisensi. Tapi dia semua bingung. Meminta lisensi, apa Jan rupanya mendapat telepon dari Jiang, kan? Dan hanya menemukan ini, keluar sekarang juga. Pada saat itu, dia menutup teleponnya dan anak laki-laki kami mengatakan, tidak apa. Ketika dia menjadi dewasa dia akan mendapatkannya, tapi pria itu bilang, dia kacau jika itu kasihnya. Juga, dia ingin tahu bagaimana anak berlatih jika dia tidak tahu apapun.
Shun mengatakan dia selalu berlatih secara fisik dengan Jiang, tapi Jurian selalu mengatakan dia tidak bisa mengajar banyak tentang kemampuan anak laki-laki, karena terlalu rumit, dan dia tidak tahu tentang apa itu, tapi Jiang mengatakan bukan itu masalahnya. Untuk tentu, dia tidak melakukannya bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia tidak bisa. Anak laki-laki kami bingung bertanya mengapa. Dan pria itu mengatakan bahwa saat Anda mendaftar, Anda harus melakukannya, menandatangani lisensi khusus, dan pada dasarnya menciptakan fakta. Fakta itu adalah apa? Memastikan bahwa setiap pemburu dengan lisensi memberitahu orang lain tentang kemampuan. Itu menghubungkan semua energi pemburu, jadi sesuatu yang mustahil untuk hancur. Itulah mengapa informasi yang terjadi di media atau di internet itu adil. Ujung gunung es. Selain itu, sebagian besar info itu sebenarnya palsu untuk membingungkan semua orang. Tanya Sun bingung, mengapa ada begitu banyak batasan dalam hal ini, kontrol. Dan jelas Jiang mengatakan itu karena kemampuannya sangat pada dasarnya berbahaya. Bahkan yang paling kemampuan yang tidak signifikan pengguna bisa membunuh banyak orang tergantung pada bagaimana mereka gunakan itu. Dan masalahnya adalah kemampuan tidak terlihat. Anda tidak bisa begitu saja keluarkan dari tangan seseorang seperti musaf, pistol. Itu membuat kematian yang disebabkan oleh mereka bahkan lebih sulit untuk dilacak atau dipahami. Jika semua orang belajar kekuatan ini, dengan mudah, keselamatan publik akan kembali sekitar 100 bertahun-tahun. Ketika ada kematian, di mana-mana, anak laki-laki kami hanya menggaruk-garuk kepalanya. Dia belum pernah mendengar apapun tentang semua ini, dan wah, anak muda sama seperti saya, menyadari anak ini luar biasa dan pergi melalui neraka. Karena itu terkutuk ayah yang tidak mengajarinya apapun, dan memastikan dia tidak punya kesempatan. Meski begitu, itu anak laki-laki membuatnya terkesan. Dia sudah terlatih, naluri, dan itu aneh bahwa dia mencapai sejauh ini di bawah yang tidak menguntungkan kondisi. Sekarang dia senang karena dia yakin anak itu memang memiliki bakat. Dia kemudian memberitahu anak laki-laki itu bahwa setidaknya ada yang baik berita. Bahkan tanpa lisensi, siswa akademi ini akan mendapatkan yang diperlukan, kualifikasi. Dia memberinya kubus biru dan mengatakan itu disebut Blue Cube. Namanya cocok. Dan ini memberi akses ke jaringan informasi eksklusif untuk pemburu. Itu untuknya sekarang. Dia akan mengiriminya pesan nanti dan dia harus mempelajari situs yang dia atur sebanyak mungkin. Seyem berdiri, dan Guy hanya mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan siapapun tahu, dia tidak tahu apa-apa. Ini menjadi sekolah paling bergengsi di Kelso. Hunter World tertentu elatisme saat itu datang ke kemampuan, dan dia tidak mau, dia mengacaukan peluangnya untuk bergabung Dewan Siswa langsung dari awal. Tapi benar, dia sudah tahu, dia mengacaukan tetapi mengatakan dia akan berhati-hati, sementara itu, Soan juga menerima kubus tapi itu merah. Gadis itu memberitahunya untuk berikan pers. Hal itu terbuka, dan berkembang dengan itu dia dikonfirmasi sebagai siswa, sebuah jendela kecil muncul di sana dan wanita mengatakan itu seperti obrolan GPT. Hanya, tanyakan apapun tentang pemburu, dan itu akan menjawab. Dia terkejut. Dan masalahnya, kan menceritakan semuanya, dan kubus mengatakan ya. Tanyakan saja, dan itu akan berbicara, dia bersiap-siap, dan kemudian bertanya, apakah itu tahu tentang kejadian yang terjadi di Mapo 7 tahun yang lalu? Dia ingin tahu persis apa yang terjadi hari itu. Sistem menjawab bahwa, kata Ana, katanya ambigu, dan itu tidak pengertian. Macam apa insiden yang dia maksud? Dia kan mengatakan itu yang mana, orang yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan ayahnya di sana. Tapi wanita itu sudah mengganggu dan mengatakan pertanyaan semacam itu bukanlah ide bagus. Bagaimana kalau menanyakan sesuatu persis seperti pertanyaan teman-temannya bertanya? Tak lama setelah itu, guru memberitahu dia untuk melihat obrolan sekolah. Rupanya, beberapa pesan anonim mengundang orang untuk makan. Orang lain memposting foto kucing. Jadi bilang itu terlihat cantik normal, dan wanita itu berkata, ya, itu siswa sebenarnya normal, tidak gila di kepala seperti orang-orang tertentu. Sampai pesan muncul menanyakan siapa yang ada kelas teori pemburu hari ini. Ada pria di sana yang sepertinya tidak tahu benar-benar apapun. Orang itu bertanya, apa namanya? Dan orang lain menjawab bahwa itu adalah seorang pria bernama Jai, Sunyan. Sepertinya bocah itu bahkan tidak tahu kategorinya sendiri. Jadi bagaimana dia dapatkan di tempat ini? Dia sudah melihat sekelompok orang menghancurkan putranya. Dan beberapa mengatakan sekolah itu korup. Tapi sedikit sudut di sebelah kanan, seseorang mengatakan dia imut-imut. Di mana kamu, gadis nakal? Menunjukkan dirimu sendiri untuk kita. Sementara itu, anak kita berjalan di sekitar sekolah yang sudah dilakukan, beberapa belajar. Benar kawan, setidaknya anak-anak berusaha. Pesan bertanya, apakah mereka harus menyelidiki? Dan sekarang seseorang berdiri di depannya.
Orang yang menjawab dalam obrolan bahwa ada cara untuk mengetahuinya adalah sekarang menyapa. Dua wartawan bertanya, apakah dia pria Seung Yun dari Departemen Pemburu. Itu saat dia mengkonfirmasi. Pria itu sudah mendapatkan bersemangat dan memberitahu Emily untuk mengambil kamera. Sial, mereka benar-benar tidak pergi untuk membuat hidup mudah bagi pria malang yang semua sudah kacau, tidak tahu apapun, memiliki kekuatan rantai yang lelah, dan masih dibanting. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seseorang dari klub jurnalisme sekolah. Mereka mengejar semua berita menarik. Dari tidak ada tempat, dia menyelipkan cincin ke atas anak laki kami, jari. Pria seksi yang sangat mencurigakan. Itu hal menyala dan bocah kami bertanya, benar, apa ini? Reporter itu tertawa dan mengatakan itu seperti yang dikatakan semua orang. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa sama sekali. Benda itu adalah perangkat pengukur peringkat dan itu sudah mengkonfirmasi bahwa dia peringkat F. Entah dari mana, pria itu mengangkat lengannya dan mengatakan peringkat F diterima sebagai A, pemburu. Jika dia menerbitkan ini di surat kabar, itu akan menjadi tajuk yang cukup jelas. Saat pria itu melaporkan, berita Sunyun tidak senang sama sekali, dan meminta siapa yang mengizinkannya melakukan sesuatu seperti itu. Tapi pria itu hanya bertahan, mik dan ingin tahu apa sedikit trik yang dulu dia akui. Itu desas-desus di komunitas mengatakan dia membayar A jumlah besar ke sekolah. Yang lain bilang, dia putra dari beberapa pemburu yang sangat terkenal. Anak laki-laki kami meskipun kehilangan itu, naik ke reporter, dan memberitahunya untuk menurunkan kamera. Dia takut dan patuh. Tapi, teman itu bilang dia tidak bisa menelpon dirinya seorang jurnalis, bertingkah seperti itu. Anak hanya mengatakan hal akan didapat fisik jika dia tidak mengembalikannya, cincin. Pria aneh itu tersenyum seperti, dia, Anggila mengatakan, jika dia menginginkan wawancara ini, untuk mengakhiri, dia harus menjatuhkannya, yang tidak mungkin untuk peringkat F, murid. Tapi di sanalah dia ada di tanah, pria memohon untuk dilepaskan, mengatakan dia akan kembalikan cincinnya. Siapa takut? Sunyun bagaimanapun sudah bertanya-tanya bagaimana caranya, dia seharusnya masuk ke apa yang disebut ini. Dewan siswa dengan orang-orang seperti ini, sekitar. Adegan berikutnya, sesuatu mengatakan itu, bahan datang dengan cepat. Hajara mengatakan, tes tempur makhluk akan dilakukan dalam tim 3 atau lebih. Pria masuk tank top memberitahu Shun bahwa timnya sudah agak penuh. Satu lagi menjawab bahwa sayangnya dia tidak punya ruang untuk anak laki-laki itu juga. Dan Arubao, gadis mengatakan, mereka hanya menerima orang peringkat C atau lebih tinggi. Apa pria itu, miskin, Gai sudah melihat bahwa semua orang akan menolaknya. Jadi, dia pergi ke profesor dan mengatakan tidak banyak dia bisa melakukannya. Tidak ada yang menerimanya ke A, Timahotwilia, pria malang. Dan Hajara baru saja menjawab bahwa jika itu masalahnya, dia akan melakukannya, harus melakukan tes sendiri. Dia mendapat terkejut dan terkejut tapi dia sudah tatap muka dengan monster test. Sebelum dia bisa mengatakan bahwa ini tidak adil, dia sudah mengambil satu ke wajah dan menabrak tanah. Dia tahu dia akan pergi untuk diperlakukan seperti itu, tetapi dia tidak melakukannya. Harapkan hal Tsuikipak hal berubah begitu cepat. Dan, dengan itu, ia mendapat skor 0. Di dalam kelas lain, seorang guru memanggil pelajar Jai Sunyun dan menyuruhnya datang dengan strategi penjara bawah tanah berdasarkan apa yang tertulis di papan tulis. Orang miskin, pria kawan, masih belajar tentang kemampuan. Bagaimana dia bisa muncul dengan rencana penjara bawah tanah? Pria itu terus menembak pertanyaan padanya, dan dia membuat mereka semua salah. Dan kemudian, guru sudah turun padanya, dan ingin tahu, mengapa dia bahkan dalam hal ini tempat. Dia baru saja meminta maafkan, pria agak marah, tapi tidak bisa banyak bicara, sudah di kafetaria, dia ada di sana, rebus dalam kemarahan. Dia tidak peduli para siswa. Tetapi para guru, sampah seperti ini, dan sudah mendapatkan kesegaran, karena bajingan itu adil, terus bertanya kepadanya secara keseluruhan kelas. Belum lagi, jelas dia memberinya pertanyaan tersulit, bagaimana dia bisa mengetahui kelemahannya dari monster yang muncul pada tahun 1986. Kemudian Sofian muncul dan memberi anak laki-laki kami kulit kecil, tapi dia terkejut. Mod datang, dan mendorongnya. Memberi sedikit melambai dan membuat wajah padanya, yang sudah memberitahunya bahwa dengan yang mengerikan, reputasi yang dia dapatkan, lebih baik tidak terlalu dekat dengan saudara perempuannya sendiri. Kalau tidak, hal miskin akan terjadi, menderita karena asosiasi, dan segalanya akan terjadi, terutama lebih sulit baginya, karena dia tidak peduli dengan jenis itu, pengobatan. Dari yang pertama hingga yang terakhir, hari di sekolah, dia selalu sendirian, dan tidak ada yang berubah. Satu-satunya masalah, baginya adalah seluruh dewan siswa, benda. Pada tingkat ini, akan sulit dapatkan penawaran. Dia membutuhkan seseorang yang kuat di sisinya. Dan lihat siapa yang muncul, Subin menanyakan apakah dia akan makan sendiri setiap saat. Gadis kami bertanya apa dia melakukan di sana. Dan Subin mengabaikannya, mengatakan, tentu saja, tidak ada yang mau berteman dengan orang yang tidak tahu apa. Apa, Dial?
Subin sendiri sepanjang hidup Anda. Kus, saat seseorang duduk di depan Anda berdiri sampai Subin mengatakan dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakannya tentang kakak perempuannya. Dia bertanya apa, dan pria itu mengatakan itu karena dia ada di Afeu, situasi yang tidak terlihat bagus. Dia sedikit bingung, dan menyuruhnya menjelaskan detailnya. Saya berhenti untuk memikirkan itu, tapi saudara perempuannya benar-benar sedikit lebih tua darinya. Dan kemudian mengkliknya, kemarin jadi juga ambil bagian dalam hal itu, tes makhluk. Si pirang berbalik dan bertanya, apa yang dia lakukan hanya berdiri di sana. Dia sedikit bingung tidak mengatakan apapun, dan wanita itu bertanya apakah dia tidak tahu cara menggunakan senjata, atau mengapa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Mendesah, memberitahunya untuk tenang, dan mengatakan dia melakukannya yang terbaik untuk memastikan semuanya berjalan sehat. Si pirang ingin berdebat, tapi berbalik dan berkata baik lalu lupakan. Kipeititati pa tempat tu maluk dia, pergi ke samping, jadi minta maaf dan Subin mendengar segalanya. Dia bilang sepertinya, segalanya berhasil sejak Modan menanganinya, tapi ternyata Sonium sudah ada, berbicara di kelasnya. Gadis malang itu sedang berpikir bahwa, seperti yang diharapkan sejak itu, hari itu dia mengalami kesulitan menggunakan sihir. Jigong sudah memperingatkan bahwa jika dia menggunakan kekuatannya dan terlibat dengan kekacauan itu, dia akan berakhir di radar guru. Dia ingat pria itu, dia membunuh fakta, bahwa sesuatu terjadi 7 tahun yang lalu bersamanya, ayah, dan seluruh kubus itu bukan siapa-siapa, memungkinkannya menjelaskan. Semua itu meninggalkannya lelah dan bingung tentang mengapa sekolah sangat melelahkan. Tiba-tiba, dia tertidur dan bangun beberapa waktu kemudian untuk melihat kelas sudah berakhir. Dia bertanya, dirinya sendiri idiot yang tidur di kelas penting, tetapi kemudian memperhatikan orang lain berada di sebelah suaminya. Dia tidak tahu, melihat Suben di sana, menyerahkan catatan, dia perlu menyalin. Dia memikirkan tentang menghentikannya. Tetapi ingat bahwa dia melawan kakaknya. Dia memberinya kesulitan menatap. Dia terkejut dan lari. Dia berada di tangga sendirian yang menceritakan dirinya sendiri idiot saat seseorang muncul di belakangnya dan bertanya mengapa dia menangis. Sobat, siapa pria ini? Ah, benar, ini orang dari permainan papan. Mungkin dia orang yang baik, saya harap. Dia memberitahunya, jangan sedih atas sesuatu yang begitu konyol, dan bilang dia bisa menunjukkan kepadanya catatan itu. Dia terima kasih dan dia menjadi sedikit canggung. Pria itu berkata hanya untuk mengikutinya. Tapi, saat mereka sampai ke ruangan lain, Junel memanggil untuk tidak dan menyuruhnya untuk menunjukkan catatan untuk gadis itu. Jadi sadari itu, bajingan itu berpura-pura bersikap baik. Tapi dia juga tidak membuat catatan. Gadis itu, sedikit malu, berkata bahwa dia memperingatkan terakhir kali itu adalah terakhir kali tapi dia melakukannya lagi. Dia namun mengatakan bahwa sebenarnya itu, mahasiswa baru yang tidak bisa membuat catatan dan sedang meminta bantuannya. Bodoh di sana terlihat sedikit canggung dan Junel mengatakan dia bisa mampu gagal tahun ini sampai SOAN berbicara dan berkata jika dia tidak mau untuk menunjukkan kepada mereka maka dia tidak harus meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemauan mereka agak salah. Tiba-tiba, ekspresi Junel berubah. Dan dia mengatakan itu dengan cara dia berbicara, dia membuatnya terdengar seperti yang dia lakukan, sesuatu yang buruk. Tanpa mengenalnya dengan benar. Dia menjauh dari apa yang dia melakukan hanya untuk membantunya. Jadi mengapa dia bertingkah seperti itu? Tapi pria Sofyan-nya menjawab bahwa dia benar-benar berpikir itu sesuatu yang salah. Orang di belakang mulailah tertawa dan dia berjalan pergi. Dia akan pergi. Tapi apa-apaan? Kawan batasnya meraih lengannya dan berkata dia tidak pergi seperti itu. Rupanya, dia sangat berbakat membuat orang terlihat seperti orang bodoh. Dia mengatakan kepadanya untuk melepaskan, tapi dia bilang dia harus menjernihkannya kesalahpahaman sebelum dia pergi sampai Bambiaya. Segera memukulnya tepat di hidung. Apa-apaan kawan? Seluruh ruangan terkejut dan Junel terpana bahwa dia perdarahan. Mencoba memahami bagaimana dia berhasil melukai tubuhnya. Apakah ada beberapa jenis kemampuan? Dia bilang tidak. Dan dia bilang tidak mungkin dia memiliki tubuh. Artis bela diri. Seseorang dengan dia, bangunan fisik seharusnya tidak bisa melakukannya, kerusakan apapun. Lalu dia bilang sekarang itu akal. Karena dia seorang regresor. Jelas dia mengatakannya dengan sengaja, seluruh kelas akan mengetahuinya. Beberapa mulai katakan itu jika seorang gadis dengan semacam itu, tubuh seniman bela dirinya, dia pasti punya menggunakan kemampuan. Junel bertanya mengapa semuanya regresor seperti ini. Tidak menggunakan kemampuan pada seseorang, tidak berarti apa baginya, dia menuduhnya mengatakan dia harus melakukannya, dikenal sejak kembali ke kapal. Tetapi, tiba-tiba sesuatu membanting ke wajahnya, pria. Itu menyegel Subin yang mengatakan dia yakin memiliki mulut besar untuk seseorang yang bertindak secara tidak adil. Junel bertanya siapa yang dia pikirkan. Dan dia hanya merespons dengan namanya, mengatakan dia mahasiswa baru tahun ini. Selain itu, dia telah menonton semuanya sejak awal, dan belum melihat begitu mudah menggunakan kemampuannya, bahkan sekali.
Junel mengatakan itu tidak mungkin, dia harus menggunakan kemampuannya, kalau tidak ada cara dia bisa terluka, dia. Dan sekarang dia baru saja menyadari Subin yang digunakan, kemampuan juga. Tapi dia hanya mengabaikan apa yang dikatakan orang bodoh dan mengatakan Junel seharusnya sudah tahu bahwa regresor memiliki kemampuan fisik yang sangat unggul. Dan, selain itu, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang melihat apapun jenis kekuatan yang digunakan. Jadi jelas, dia tidak menggunakan apapun. Pada akhirnya, bahkan jika dia menggunakannya, dia adalah orangnya yang meraih lengannya dulu. Bukan untuk sebutkan, dia jelas mengekspos rahasianya, dengan sengaja dan menerjang padanya. Dibandingkan, menggunakan kemampuan, tindakannya jauh lebih buruk. Junel mengejarnya, berkata, dia akan memukuli anak kurus itu, tapi manusia, entah dari mana, hanya ada kilatan cahaya di belakangnya. Dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah lari dari perkelahian. Anehnya, beberapa gadis di dekatnya mengangkat A, menandatangani dengan namanya entah dari mana. Dan Junel menyadari dia akan dikalahkan, dan malu. Kembali ke kafetaria, dia memberitahu anak kita bahwa dia mengerti. Dia berusaha menghindari saudara perempuannya, melindunginya dan tidak mengacaukan segalanya. Tapi sekarang semua orang tahu dia regresor, hidupnya tidak akan terjadi mudah dengan cara apapun. Anak laki-laki kami meletakkan tangannya ke wajahnya dan bilang, dia tidak mengerti mengapa, tetapi hal-hal tidak pernah mudah. Tuan melihat saudari, dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Ini tidak seperti dia memiliki banyak kekuatan untuk membantu, dia juga. Lalu entah dari mana, Wujon, tepat di sebelahnya mengatakan itu mungkin ada jalan. Dia berbalik bertanya kapan orang gila bahkan muncul. Dan kata Wujun, ramen instan ini dulu terasa lebih enak. Kembali pada hari itu, mereka lebih lembut, rasanya lebih enak, dan memiliki lebih banyak daging. Itu, wanita tua dari kafetaria jauh lebih terampil. Itu hanya memalukan kecelakaan itu telah terjadi. Keduanya masih menatap dia, tidak terlalu pengertian, dan pria pirang menampar meja, mengatakan dia merindukan wanita kafetaria tua. Subin ingin tahu apa yang dia lakukan di sana, sementara Seyun mengatakan itu bukan hal penting. Dia ingin tahu apa Wujun, berarti ketika dia mengatakan ada jalan untuk memperbaikinya. Mereka berbalik dan mengatakan apa yang mereka kebutuhan adalah meningkatkan reputasinya. Jika itu mulai dibicarakan lebih positif, pasti orang akan kurang mengganggu mereka. Xuan menjawab, maka lebih mudah dikatakan daripada selesai, dan Wuhan bilang, dia harus bersiap-siap untuk kelas pengamatan dalam 2 minggu. Armoy bertanya apa itu, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah pertandingan yang akan terjadi antara kelas 90 dan 91. Semua mahasiswa baru harus berpartisipasi, dan orang-orang yang datang untuk menonton bukankah orang tua? Tidak, pria. Itu adalah pemburu teratas secara keseluruhan industri, termasuk anggota guild terbesar, dan yang terkenal, kepala perusahaan, dan semua pria itu, semua orang yang terlibat dalam dunia pemburu datang untuk melihat mahasiswa baru. Sayangnya, bagi anak laki-laki kami, benar, ayahnya adalah seorang pemburu, jadi, pada saat yang sama, dia memiliki ayah. Dia juga memiliki pemburu, tetapi dia melihatnya sebagai peluang besar untuk meningkatkannya. Reputasi. Suben, bagaimanapun, mengatakan bahwa jika Anda menghitung jumlah orang, itu banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Pria itu mengatakan bahwa tahun lalu mereka dibagi dengan ID siswa. Jika tidak ada berubah, itu akan menjadi cara yang sama. Semua dia harus dilakukan adalah mencari siswa peringkat, berlatihlah, dan tunjukkan apa yang dia dapatkan. Jika anak laki-laki kami menginginkannya, dia bisa memberinya nama anak yang sangat lemah. Tapi kawan, sebagai jika itu yang dia inginkan. Wu Noon sudah agak bingung dan yakin bajingan itu ingin berjuang melawan pangkat A atau pangkat S. Beberapa waktu kemudian di perpustakaan, dia ingat bahwa dia berbicara dengan Jiang, dan diminta untuk melihat catatan siswa. Jelas. Pria itu berkata benar bahwa hanya guru yang bisa melihatnya, tapi pria licik tampaknya menyerahkan kepadanya kartu untuk mengirimkan pesan selamat datang ke Jiang. Dia pergi untuk memeriksa siswa dan mencari tahu siapa regresornya di kelas-kelas ini tahun ini. Dia tidak mengatakannya, tapi sepertinya dia menemukan siapa mereka. Dan sekarang rencananya adalah menantang mereka saat kelas pengamatan dimulai. Dan kemudian kapan semua orang menonton, dia hanya perlu menggunakan rantai untuk melumpuhkan orang itu. Sobat, ini rencana yang jelas dan mudah, tidak diragukan lagi itu akan salah. Pemandangan diubah ke asrama lain, tempat Junel berada, membanting meja dengan mengatakan itu segera membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Miju ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mengatakan itu, kesempatan sempurna ada di observasi kelas. Dia akan menunjukkan kepada anak itu siapa. Miju tertawa dan bilang dia tidak terlalu yakin bahwa pria yang berakhir dengan hidung berdarah dari tamparan akan terjadi menang, tapi dia setuju dengannya, sangat mudah untuk membenci Sodian, dan bertanya, jika dia ingin dia mengurusnya, dia. Jurnal bertanya apakah dia pikir dia akan menang dan dia bilang ya, tentu saja. Tapi di exchange, dia akan menyukai bantuannya.
Junel terus bersikeras, mengatakan peluangnya rendah. Gadis itu adalah regresor, tapi Mayor hanya mengatakan itu persis, karena dia adalah seorang regresor yang akan terjadi lebih mudah. Dan di sini kita pergi dengan waktu lompatan rakyat. Sudah 2 minggu kemudian, dan anak laki-laki kami sudah siap. Dia membuka pintu, dan sialan, ada seluruh arena dikemas temanku, dan pria licik itu berkata, sudah waktunya untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, jadi Yam ada di kelas. Mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tampaknya, itu tentang menggunakan pensil untuk memotong beberapa blok kecil. Saya tidak benar-benar mendapatkan dia. Kemudian Jigon memanggilnya dan memintanya, ikutlah sebentar. Segera setelah itu, dia bilang dia membawanya ke tempat kelas observasi sedang terjadi, tapi mereka semacam di tengah-tengah, tidak ada tempat, dan dia bertanya apakah sebenarnya ada kelas di sini. Dia mengatakan, ya Atata, dan memberitahunya untuk hanya melewati pintu itu. Ada beberapa jalur menuju ke underground area 13. Saat pergi, turun, dia bertanya apakah dia pernah di bawah tanah sebelumnya, dan dia bilang tidak. Kemudian, dia mengatakan itu pada hari itu, sekolah dulunya adalah rahasia besar, jadi kebanyakan bangunan tidak ada di permukaan, mereka di bawah tanah. Saat dia mulai turun, kawan, dia melihat tempat itu adalah, kota besar. Dia bertanya mengapa mereka memiliki basis rahasia, dan dia mengatakan disitulah hal Patsur Soyia, hal yang paling berbahaya dan penting adalah disimpan. Barang yang luar biasa dan alat ajaib itu bisa membawa kekacauan dan kehancuran. Bahkan ada makhluk yang menakutkan yang telah ditangkap untuk penelitian. Selain itu, ada tempat rahasia. Itu bahkan dia dan seorang guru punya tahu tentang apa mereka. Dia, bagaimanapun, hanya melihat kota dan membuat bunga kecil dengan napas. Benar, di luar lift, dia bertanya, bagaimana sekolah hidup ini akhir-akhir ini? Dan jika dia mengalami masalah apapun, dia bilang masih sulit berteman, tapi setidaknya dia punya Modan. Belum lagi Purium, dan Win, bagus untuknya juga. Sub dia tidak yakin, dia pikir dia orang yang baik. Kesamping dari itu, sisanya, sekolah menghindarinya, dan dia pikir itu karena masalah dengan pria itu, Junel. Dia gugup saat dia datang, dia karena dia takut dia akan dipukul, dan akhirnya memicu kekuatan itu. Dia menumpukan kepalanya dan menyuruhnya, santai. Terlepas dari bahaya itu mungkin, karena dia bisa mengandalkan dia, dan dia, saudara, untuk menghentikan kekuatan. Apa yang telah terjadi, terakhir kali pasti tidak akan terjadi lagi. Pintu terbuka, dan itu dia di dalam arena. Manhajora muncul menyapa mereka, mengatakan, dia persis 1 menit dan terlambat 42 detik tapi Giang hanya mengabaikannya, dan berkata sekarang dia akan menjelaskan tentang kelas ini. Seperti sebelumnya, mengumumkan, ini akan menjadi pengamatan kelas. Para senior dan junior akan terbentuk tim dan bertarung dalam pertandingan 10 menit. Dan alasan ini terjadi di bawah tanah adalah, karena arena ini dibangun oleh Meadow Engineering. Kecil, klik tombol meningkatkan penghalang. Ang menjelaskan bahwa mereka akan diberikan peralatan dan beberapa klon pelatihan akan dibuat. Kerusakan apapun yang mereka ambil akan ditransfer ke klon pelatihan. Dia mendaratkan pukulan di perut Hajara, tapi itu adalah klon yang menerima pukulan ke perut. Itu hanya berarti, dalam pertandingan ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan gunakan semua kekuatan yang mereka dapatkan tanpa khawatir. Saat itu, Hitsuru memahami apa yang dia dimaksudkan tentang dia tidak perlu khawatir juga. Banyak juga. Profesor itu memberitahu mereka, santai. Itu seharusnya ditafsirkan sebagai senior, memberikan beberapa pelajaran, junior. Jelas, Subin dan kami, pria protagonis tahu itu, tidak membuat saluran sama sekali. Aku melirik ke samping, dan semua pemburu di sana sedang menatap pada mereka seolah mereka ingin memakannya hidup. Orang-orang itu semua dari pria korporasi. Dan sepertinya ada gadis Sinsong ini dari Estrella Roa, dan seseorang dari UJ. Mereka guild yang sangat penting dengan perusahaan lain ini, dan sebagainya. Ada banyak dari mereka, seperti 4 nama besar. Jika saya mengatakan semuanya sekarang, dan Anda akan lupa, jadi saat mereka melakukannya, sesuatu yang penting, saya akan memberitahu Anda, sepertinya orang kacamata kutu buku itu berpikir, tidak ada gunanya membuang waktu anak-anak ini. Tapi pria itu, yang lebih tua, di sebelah kiri, namanya Kang Ho, mengatakannya harus menjadi yang pertama kalinya di salah satu dari ini, kelas pengamatan. Dia mungkin berpikir ini akan menjadi ramah, cocok, tetapi semua siswa harus memilikinya, sudah direalisasikan. Semua orang melihat ini sebagai kesempatan untuk memamerkan kemampuan mereka, guild yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan di sini adalah mencari bakat. Jadi, akan lebih baik untuk membayar dekat perhatian, dan tidak melewatkan apapun. Kalau tidak, para bajingan dari UJ adalah akan mengambil permata. Sedang berjalan, sekitar, Wujun sejauh ini dingin, bertanya-tanya kepada siapa lawannya akan menjadi. Dia melihat ke arah anak laki-laki kita, mengatakan dia yang paling lezat.
Tapi sebenarnya, dia melihat gadis di belakangnya membawa pedang. Dan Sunun naik ke dia dan menantangnya kepada pria ganda. Semua orang terkejut, dan gadis itu tampak agak bingung. Tapi anak laki kita mendapat reputasi yang buruk. Dan orang di sekitar sudah mengejeknya, menanyakan apakah anjing sama seperti dipukuli. Gadis itu hanya berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan pergi. Men, Steuben dan semuanya lain bertanya apakah dia kehilangan akal. Dia, Numaluku Wania, harus tahu bahwa gadis itu adalah seorang regresor. Tapi bagi anak laki-laki kami, itu yang terbesar keuntungan. Selama rantai bekerja, seperti senjata langit-langit, dia punya kesempatan untuk menang. Wu Yen datang. Dan pujian, dia mengatakan dia pasti memiliki kartu as di atasnya. Lengan untuk menjadi percaya diri ini, tetapi setuju. Itu adalah pilihan yang bagus karena dia terlemah dari semua regresor. Shun bertanya, mengapa? Dan dia mengatakan itu untuk beberapa alasan. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Sepertinya, dia hanya bertengkar dengan senjata ajaib dan menyegel kekuatannya sendiri di akhir terakhir tahun. Pada akhirnya, dia akan berjuang melawan regresor itu tidak menggunakan kemampuan regresor apapun. Dia adalah kesempatan yang sempurna untuk sejenisnya. Video ini yang membantu Mamoru menghasilkan lebih banyak konten yang menarik bagi pemirsa. Mengaktifkan